Negara mengumpulkan semua malaikat berpakaian sendiri. Secara bersamaan memasuki makam Kaisar Qin Shi Huang. Ternyata hanya untuk menyelamatkan aku, si naga kecil ini. Hanya karena aku yang masih berupa naga muda. Terjebak di dalam sebuah peti mati sulit untuk bergerak. Setiap hari bergantung pada makan tanah liat untuk bertahan hidup. Ketika aku hampir kehilangan keyakinan untuk hidup, penutup peti mati yang terkunci selama 1000 tahun dibuka oleh tim arkeologi. Saat aku mengintip dari dalam, seluruh internet meledak. Itu benar-benar naga. Ternyata kita adalah keturunan naga. Apakah Zheng tidak? Tapi malah berubah menjadi naga emas. Bahkan para ahli yang hadir pun berubah wajahnya. Bagaimana mungkin ada makhluk hidup muncul di makam Kaisar Qin? Ini sangat berbeda dengan deteksi sebelumnya. Ya, ini adalah sebuah keajaiban. Kita mungkin telah menemukan makhluk baru yang berasal dari zaman kuno. Namun, sepertinya ia tidak memiliki sifat agresif. Bagaimana kalau kita menggoda ia keluar terlebih dahulu? Para ahli arkeologi sedang mendiskusikan rencana dengan mendesak. Sementara itu, aku membungkus tubuhku dengan jubah naga. Mendengarkan mereka berbicara. Sepertinya saya baru saja berada di siaran langsung arkeologi. Masih berada di dalam makam Kaisar Qin Shi Huang. Membayangkan hal ini, saya tiba-tiba terkejut. Melirik ke tengkorak yang saya tendang ke samping. Seketika kulit kepala saya merinding. Sepertinya tadi saya telah menendang kepala Zheng Ge terbang. Ini adalah Kaisar pertama. Sekarang justru terinjak di bawah kaki saya. Melihat itu, sungguh kesalahan. Saya buru-buru menutupi tengkorak itu dengan jubah kekaisaran. Tindakan saya sepenuhnya memicu suasana di ruang siaran. Netizen sangat bersemangat. Kaisar Qin Shi Huang tidak ada, tetapi telah berubah menjadi naga muda berwarna emas. Kebetulan naga emas itu adalah julukan Kaisar Qin Shi Huang. Segalanya terasa sangat masuk akal. Mereka semakin percaya pada dugaan ini. Para petugas juga memperhatikan saya dengan serius. Sesekali mengeluarkan gambar dari internet untuk perbandingan. Memiliki kumis di sudut. 4 cakar di bawah. Cakar dengan 5 jari. Sepertinya memang itu adalah naga. Setelah diperbandingkan dengan teliti, semua ahli yang sudah berusia penuh dengan air mata. Seandainya tidak ada siaran langsung di seluruh internet, mungkin mereka sudah kehilangan akal sepenuhnya. Meskipun begitu, mereka juga tidak bisa menahan emosi di dalam hati. Mereka dengan hati-hati mendekati saya. Saya melirik mereka dengan acuh tak acuh. Sungguh berlebihan. Setelah mengeluh, saya melompat keluar dari peti mati perunggu. Saya melangkah keluar dari panggung dengan percaya diri. Akhirnya bisa melihat pemandangan di dalam makam Kaisar Qin. Namun di mata orang luar, saya seolah sedang memeriksa istana saya sendiri. Sangat mengesankan. Segera cari ahli biologi. Juga harus memberitahu Departemen Keamanan untuk mengamankan area ini. Pastikan semua potensi bahaya yang dapat dicegah tidak terjadi. Direktur Liu segera sadar setelah mabuk. Ia langsung memberi perintah kepada staf di lokasi untuk bertindak. Ketika saya tengah menikmati makam bawah tanah. Seketika saya berpikir apakah saya termasuk harta nasional di negeri naga. Pantas saja tidak mendapatkan perlakuan seperti ini, kan? Mengingat perlakuan harta nasional di kehidupan sebelumnya. Saya tidak bisa menahan untuk membayangkan kehidupan di masa depan. Jika ingin makan, makan saja. Jika ingin tidur, tidurlah. Orang lain masih harus memenuhi kebutuhan diri sendiri. Ini benar-benar menyenangkan. Aku sedikit mengangkat kepala. Seperti seorang raja sejati yang mengawasi dunia. Kumis naga bergerak seiring langkah. Sisik-sisiknya bersinar cerah di bawah cahaya. Mata yang seperti kaca murni memancarkan cahaya ilahi yang dalam. Seperti bintang-bintang yang berkedip di langit tak berujung. Hanya dengan satu tatapan, orang sudah tunduk. Melihatku dalam keadaan seperti ini. Penonton di ruang siaran langsung semakin bersemangat dan berteriak. Kak Zheng, ada apa ini? Apakah ini merindukan masa lalu? Semakin terlihat berwibawa seperti seorang raja. Sekarang siapa yang masih berani mengatakan tidak ada naga sejati di dunia? Para netizen berdiskusi dengan penuh semangat. Wartawan di lapangan, Yao Yao, juga selalu bertanggung jawab saat ini. Kamera selalu mengikuti langkahku. Teman-teman penonton, hai semuanya. Seperti yang kalian lihat, penggalian makam Kaisar Qin kali ini menghadirkan kejadian yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kita bahkan berhasil mengeluarkan seekor naga. Suaranya penuh semangat. Bahkan tangannya yang memegang mikrofon bergetar sedikit. Saya menoleh ke arah suara itu. Saya juga sudah melihat hampir semua dari makam Kaisar Qin. Saya masih berada di tahap naga muda. Perlu tambahan tidur. Gadis reporter ini tampaknya nyaman dipeluk. Meskipun tidak bisa melihat perbedaan tinggi melalui pakaian pelindung. Namun memang kondisi terbatas. Pasti lebih nyaman daripada dipeluk oleh orang-orang tua di dalam peti mati. Memikirkan hal ini, saya mengincar posisi dan melompat. Seketika, Yao Yao masih menjelaskan situasi di lokasi. Tiba-tiba ada sesuatu berwarna emas muncul. Dia tanpa sadar terkejut. Para ahli yang mendengar suara segera datang. Namun mereka semua tertegun. Terlihat Yao Yao tubuhnya kaku. Sementara saya berbaring di pelukannya. Seperti sedang menikmati sesuatu.
Dua cakarnya bergerak terus-menerus seperti sedang mencari tempat yang lembut. Setelah mengamati, Direktur Liu menghela napas lega. Dia berkata pelan kepada Yao Yao, jangan takut. Naga emas ini seharusnya tidak memiliki agresi. Hanya ingin mencari tempat untuk tidur. Lakukan dengan lembut. Jangan ganggu dia, itu sudah cukup. Penghargaan. Yao Yao mengangguk lemah. Bulu mata panjangnya bergetar halus. Mengulurkan tangan, dia memelukku dengan lembut. Perubahan ini membuat komentar siaran langsung jadi ramai. Semua orang bilang, memang layak dijuluki Kak Zheng. Gerakan yang terampil itu membuat orang merasa kasihan. Semua orang ingin menjadi bayi naga emas yang dipeluk Yao Yao. Suasana siaran langsung sangat menyenangkan. Baik pria maupun wanita iri. Lagi pula, ini adalah naga sejati. Bisa mendapat perhatian darinya. Menulisnya dalam silsilah keluarga tidak berlebihan. Saat ini, saya merasakan kehangatan dan wangi yang harum. Tubuh semakin santai. Setelah berlama-lama di dalam peti mati, tubuh kecil ini sudah kelelahan. Pikiran menjadi tenang. Aku tidak bisa menahan diri untuk terlelap. Zhang Yao Yao menunduk melihat bayi naga emas di pelukannya. Cinta seorang ibu melimpah. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh. Sangat lucu. Tidak bisa menahan untuk memeluk lebih erat. Seketika lupa untuk memimpin pekerjaan. Melihat ini, Direktur Liu gelisah dan menggosok tangannya. Tidak memperhatikan artefak lain di dalam peti mati. Lao Li, cepat datang. Benar-benar menemukan naga sejati. Lao Wang. Gambar di ruang siaran langsung itu nyata. Tidak terlalu lucu. Segera datang. Bawa peralatan. Kapten Gao. Mengajukan permohonan untuk mengirim lebih banyak orang. Meningkatkan kekuatan pertahanan. Tidak boleh terjadi kesalahan. Direktur Liu tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan hidup di dalam peti mati yang kedap udara. Juga tidak tahu tentang kondisi tubuh saya dan bentuk keberadaan saya. Tidak berani membawa saya pergi. Meskipun semua orang di sini adalah ahli. Namun mayoritas adalah arkeolog. Tidak ada hubungannya dengan biologi. Dan tampaknya melibatkan kekuatan supranatural. Sementara itu, Yao Yao memeluk saya dan berbincang-bincang dengan penonton di depan kamera. Semua pekerjaan menjadi pameran pribadi saya. Bagaimanapun juga, saya adalah naga yang benar-benar nyata. Ketika totem menjadi kenyataan dan memasuki pandangan. Sebagai warga negara naga, kebanggaan ini tak tertandingi. Terutama terkait dengan Kaisar Yang Zheng yang terkenal sepanjang sejarah. Dua hal ini saling berlapis. Siapa yang bisa tetap tenang? Setelah 2 jam, suara helikopter terdengar dari luar makam Kaisar Qin. Direktur Liu menunjukkan ekspresi gembira. Menghela nafas lega. Beban di hati bisa terangkat. Teman-teman, para ahli biologi telah tiba. Ruang siaran langsung harus ditutup sementara. Begitu suara Yao Yao selesai, puluhan anggota pasukan khusus, bersenjata lengkap dan siap tempur, dengan logo serigala di bahu. Anggota tim khusus dengan lencana di kepala segera berbaris dan muncul. Direktur Liu. Saya adalah Kapten Gao Feng dari tim khusus serigala. Dikirim untuk bekerja sama dengan tim arkeologi. Sambil berkata, ia memberikan beberapa isyarat. Anggota tim khusus di belakang segera waspada di sekitar makam Kaisar Qin. Dengan cepat, beberapa ahli biologi yang membawa peralatan canggih dan dokter hewan terkemuka yang mengenakan jas putih masuk berturut-turut. Setelah melihat makhluk di pelukan Yao Yao, keraguan awal seketika lenyap. Haha, naga. Negara naga kita benar-benar memiliki naga. Yang berbicara adalah Liu Hua, ahli biologi terkemuka dari negara naga. Saat ini, dia sangat emosional hingga meneteskan air mata. Seluruh tubuhnya bergetar. Lao Wang, cepat ambil peralatan. Pertama-tama, ukur tanda vital. Sebelum tanda vital saya dipastikan, tak seorang pun berani membawa saya pergi. Bagaimanapun juga, ini penuh dengan legenda. Bagaimana jika saya adalah penjaga makam Kaisar Qin? Jika ada hal yang aneh setelah pergi, nanti saatnya, tidak ada tempat untuk menangis. Gadis kecil, berikan naga emas itu padaku. Liu Hua menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan suara lembut dan tenang kepada Yao Yao. Namun saat dia mengulurkan tangan untuk menerimanya, karena meninggalkan pelukan hangat dan suara obrolan di sekitar, saya perlahan membuka mata dan terbangun. Kenapa saya tiba-tiba diangkat? Lalu, bola besar yang lembut itu bagaimana? Saya yang masih mengantuk merasa sedikit bingung. Mata vertikal yang berkilau lembut. Seluruh tubuh naga saya tiba-tiba terbangun. Ternyata saya melihat seorang kakek dengan senyum licik berdiri di depan saya. Sepertinya ingin menangkapku untuk mengambil keuntungan. Sedang melakukan apa? Jangan-jangan dia tertarik padaku? Tidak peduli siapa dia atau apa yang ingin dilakukannya. Aku sama sekali tidak ingin orang tua ini menyentuhku. Aku berjuang dengan keras. Mengikuti lengan Yao Yao, aku merangkak kembali ke pelukannya. Lelaki tua tidak harum seperti gadis muda. Melihat adegan ini, tangan Liu Hua terdiam di udara. Wajahnya canggung. Yao Yao terus-menerus tersenyum sambil menggigit bibirnya. Kulitnya yang lembut memperlihatkan 2 lesung pipit yang dangkal.
Dia memelukku dengan lembut dan berkata, "Profesor Liu." Bayi naga emas mungkin sedikit malu. Aku hanya perlu menenangkannya. Di bawah sentuhannya yang lembut, aku memang merasa lebih rileks. Bahkan aku menyipitkan mata dan menikmati. Melihatku tenang. Yao Yao baru berhenti mengelus. Dia mengulurkan tangan, bersiap untuk menyerahkan kepada Profesor Liu. Menyambut. Kali ini aku tidak melawan. Bisa memeluk naga ini. Betapa besar kehormatan itu. Tapi kamu malah mendorongku keluar. Aku melirik gadis ini dengan acuh tak acuh. Tatapan ini membuat Yao Yao bergetar di dalam hati. Seolah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Sebelum dia sempat bereaksi, aku sudah mengalihkan pandangan. Naga ini benar-benar marah. Tidak ada cara untuk menenangkannya. Aku sedikit membuka mulut. Mengeluarkan teriakan di hadapan tatapan terkejut banyak orang. Suara naga ini meski masih muda, namun sangat menembus. Dan dalam erangan naga terdapat tekanan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, di antara langit dan bumi, angin dan awan berubah. Baik yang berjalan di tanah maupun yang terbang di langit. Saat ini semua merangkak di tanah sambil bergetar ketakutan. Bahkan orang-orang di dalam makam Kaisar Qin tidak bisa menahan diri. Ingin sujud dan menyembah Dewa Naga. Ini adalah Dewa Naga. Liu Hua yang terdekat dengan keadaan mabuk menggerakkan bibirnya. Tubuh bergetar. Bersiap untuk berlutut. Orang lain merasakan hatinya tergerak. Darah dalam tubuh mendidih seolah terbakar. Para pejuang naga merasakan ini dengan mendalam. Di bawah suara naga ini, kelelahan mereka dalam perjalanan tiba-tiba lenyap. Yang menggantikan adalah semangat yang menyala. Seolah-olah disirami pencerahan oleh dewa. Para pejuang merasakan perubahan dengan tatapan bergetar. Seseorang mengangkat tangan ke udara dengan kepalan yang kuat. Dalam semangat yang membara seolah mereka memiliki energi yang tak ada habisnya. Tubuh seolah membuka belenggu. Mencapai tingkatan yang lebih dalam dan rahasia. Para pejuang secara bersamaan menoleh ke arahku. Tatapan mereka murni dan penuh tekad. Mereka jelas tahu tentang perubahan dalam diri mereka. Itu disebabkan oleh suara naga tersebut. Dan semua ahli biologi serta arkeolog yang hadir. Semua menangis terseduh-seduh. Mereka tidak pernah berpikir, di usia yang setengah terkubur di tanah kuning, masih dapat merasakan gejolak semangat yang membara. Seluruh tubuh terasa seolah berusia belasan tahun lebih muda. Suara naga ini lebih meyakinkan daripada pemeriksaan apapun. Coba tanyakan, di antara seluruh ciptaan, selain totem negara naga, siapa lagi yang bisa membuat orang-orang negara naga bersemangat, darah mereka berdenyut? Naga emas ini telah dipastikan sebagai naga sejati. Namun, ketika semua orang sedang bersemangat, hanya hati Yao Yao yang merasakan sedikit ketegangan. Karena dia bisa merasakan kemarahan dalam suara naga. Naga emas sepertinya marah karena tindakannya. Belum sempat dia bereaksi. Aku pun melepaskan pelukannya dan jatuh ke tanah. Kemudian dengan angkuh memalingkan kepala. Suara desahan lembut keluar dari antara giginya. Wanita yang tidak tahu diri. Betapa beruntungnya bisa memeluk naga ini. Dia malah melepaskanku. Rasakan kemarahan naga ini. Tidak ada satupun ciuman yang bisa membuatku tenang. Tidak benar. Harus 3. Di mata indah Yao Yao terlihat sekilas kepanikan. Ternyata, bayi naga emas marah padanya. Ia begitu mempercayai dirinya sendiri. Namun harus menyerahkannya kepada orang lain. Melihatku semakin menjauh. Dia tidak lagi memperhatikan identitasnya sebagai pembawa acara. Dia terburu-buru mengejarku. Bayi naga emas. Jangan marah ya. Saya salah. Suara lembut dan halusnya seperti angin musim semi yang menyentuh wajah. Saya tidak bisa tidak berhenti sejenak. Namun kepalaku tetap sedikit miring. Melihat keadaan itu, Sang Yao Yao segera menghela napas lega. Kemudian kembali dengan hati-hati mengulurkan tangan. Melihat saya tidak menolak, dia baru tersenyum. Menggenggamku kembali dalam pelukan. Maaf, bayi naga emas. Saya salah. Tidak akan menyerahkanmu kepada orang lain lagi. Jangan marah ya. Merasakan kelembutan yang luar biasa. Sudut bibirku terangkat. Baiklah, sikapnya cukup tulus. Sementara ini, maafkan dia. Zhang Yao Yao tidak menyadari adegan ini. Dengan ekspresi penuh penyesalan, dia memandang Profesor Liu. Profesor Liu telah melakukannya. Aku rasa bayi naga hitam ini tidak terlalu suka dipeluk orang lain. Biarkan aku yang melakukannya. Dia terlihat sedikit gugup saat berbicara. Profesor Liu menolak. Namun meskipun begitu, dia tidak akan melepaskannya lagi. Jika dia membuat bayi naga kecil marah, dia mungkin tidak akan diizinkan untuk memeluknya lagi. Itu bisa membuatnya sangat menyesal. Profesor Liu merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa mengangguk setuju. Biarkan sang dewa naga pergi bersama siapapun yang dia mau. Lalu dia berbalik untuk memberitahu yang lain. Kami akan membawa naga emas kembali ke lembaga penelitian. Saat itu, aku menyentuh perutku yang keriput. Sudah lama aku belum makan yang hangat. Apa yang seharusnya dimakan oleh bayi naga? Apakah susu naga? Kemana kita mencari susu naga? Aku tidak bisa tidak melihat ke bawah yang lembut. Tidak tahu apakah manusia bisa melakukannya. Mungkin ini adalah topik penelitian yang layak. Yao Yao berjalan di depan rombongan.
Dia merasakan sesuatu bergerak di pelukannya. Dia segera menunduk untuk memeriksa. Ada apa denganmu? Gadis kecil. Tidak menyangka akan mendapatkan respon. Saya hanya melihat dan mengusap perut saya. Menggerakkan mulut dengan suara panggilan yang lemah. Melihat hal itu, Yao Yao. Matanya yang indah membelalak. Seolah-olah kami saling mengerti dan langsung memahami maksud saya. Profesor Liu. Sepertinya bayi naga emas itu lapar. Apa yang harus kita lakukan? Liu Hua tampak sedikit bingung. Namun, dia segera bisa tenang. Mari kita keluar dulu. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di lapangan kosong di luar makam Kaisar Qin. Hanya di sini saya baru mengerti mengapa kelembutan itu begitu mengagumkan. Sebelumnya tidak bisa terlihat karena perlindungan. Sekarang Yao Yao kembali mengenakan pakaian profesional dengan semangat penuh. Bayi naga emas. Yang mana yang kamu suka? Para ahli menggunakan seluruh pengetahuan yang mereka miliki. Dengan kombinasi yang ketat, mereka membuat makanan ini yang tampilannya tidak terlalu menarik tapi bergizi. Makanan khusus hewan yang sangat kaya dan seimbang. Jika untuk hewan karnivora lainnya, pasti akan dimakan dengan lahap. Namun, meskipun saya adalah hewan karnivora, tetapi di dalam tubuh ini adalah jiwa manusia. Saya membolak-balikan mata. Bahkan tidak mau melihat makanan di depan. Yao Yao dengan canggung menyisir rambut emasnya. Profesor Liu. Sepertinya bayi naga emas tidak mau makan. Liu Hua menggaruk dagunya dan berpikir. Kita harus mengesampingkan konsep sebelumnya. Kita tidak bisa memperlakukan bayi naga emas sebagai hewan biasa lagi. Melihat mereka menebak dan merangkum. Akhirnya saya tidak bisa menahan diri. Melompat dari pelukan Yao Yao. Di bawah tatapan semua orang. Berjalan dengan angkuh menuju kayu kering. Mengulurkan cakar dan menyentuh kayu dengan lembut. Beberapa tusuk sate bambu yang bulat langsung terbentuk. Setelah membersihkan tusuk bambu. Juga dengan sangat terampil menusukkan beberapa potong daging sapi mentah ke atasnya. Kemudian saya langsung mengeluarkan api. Mulai memanggang tusuk sate daging sapi. Diriku adalah naga. Mengemudikan awan. Menyemprotkan api dan air seharusnya sudah menjadi kemampuan dasar. Setelah makan kenyang, seiring gelapnya langit, Liu Hua segera meminta semua orang untuk membereskan barang. Masuk ke pesawat. Tanpa berhenti, segera kembali ke Institut Biologi di ibu kota. Hingga larut malam, sebuah pesan resmi diterbitkan ke setiap ponsel warga Dragon Country. Negara kita dalam proses penggalian di makam Kaisar Qin. Untuk pertama kalinya menemukan naga hidup muda. Setelah dikonfirmasi sebagai naga asli. Saat ini berada dalam perlindungan. Begitu berita ini dirilis, seluruh internet langsung ramai. Selain platform resmi yang masih berusaha mendukung, platform perangkat lunak lainnya semua mengalami gangguan. Popularitas dan pengaruhnya bahkan jauh melampaui seluruh sejarah. Pihak resmi telah mengkonfirmasi. Mari lihat siapa yang berani mengatakan bahwa Dragon Country, naga timur ini, belum bangkit. Dragon Country ditakdirkan untuk bangkit. Berita ini juga sampai ke telinga Sakura Country. Sakura Country yang tidak tahu malu langsung memposting di seluruh dunia. Mengklaim bahwa naga kecil emas adalah milik negara mereka. Begitu mendengar berita ini, rakyat Huaxia langsung tidak bisa tenang. Semuanya menggenggam tangan dengan erat. Saat ini, di dalam koridor Institut Biologi Beijing, aku mendengar bahwa negara Sakura menghina aku seperti ini. Aku langsung mengeluarkan raungan naga ke langit. Garis horizon di sekitar negara Sakura tiba-tiba naik dan memicu tsunami. Tsunami yang kuat hampir membuat negara Sakura tenggelam ke dasar laut. Tindakan ini setidaknya membuat ekonomi negara Sakura mundur 2,5 tahun. Tapi aku juga pingsan karena konsumsi energi yang terlalu besar. Penonton di ruang siaran langsung khawatir tentang aku. Melihat situasi tersebut, Yao Yao segera tersenyum dan menenangkan emosi penonton. Apakah ruang siaran langsung bisa dibuka untuk pengiriman hadiah? Uang di sakuku agak berat. Daripada memberi kepada influencer, lebih baik memberikannya kepada Kak Zheng. Menghadapi permintaan netizen di ruang siaran langsung, Yao Yao tidak bisa menahan tawa. Dia sudah melihat keresahan hati orang-orang. Tapi hari sudah larut. Pastinya banyak orang harus bekerja besok. Untuk tidak mengganggu pekerjaan semua orang, siaran pun dihentikan. Setelah selesai berbicara, ia meletakkan mikrofon. Ia berjalan menuju staf yang melambaikan tangan kepadanya. Profesor Liu telah menyiapkan kamar tidur untuknya. Memintanya untuk beristirahat. Mereka masih harus melanjutkan pengamatan terhadap bayi naga emas. Namun, Yao Yao terlihat khawatir. Jika bayi naga emas terbangun dan tidak melihat saya, bagaimana? Staf tersenyum. Tidak akan. Profesor Liu mengatakan bahwa bayi naga emas seharusnya baru bangun besok pagi. Pastikan Anda beristirahat dengan baik. Jika tidak, Anda tidak memiliki energi untuk menemani Liang. Saat ini, posisi Yao Yao di lembaga penelitian biologi hanya di bawah saya. Bagaimanapun, ia adalah satu-satunya orang yang dapat mendekati saya. Yao Yao mengangguk. Apa yang dikatakan Profesor Liu memang masuk akal. Saya sendiri perlu menjaga energi untuk merawat bayi naga emas. Ia kemudian memperbaiki kamera di tempatnya. Ia pergi bersama staf untuk beristirahat. Pagi berikutnya,
Sejak pagi, cahaya fajar menyibak tirai kegelapan. Setetes cahaya lembut menyinari tubuh naga melalui ambang jendela. Saya merasa seperti telah bermimpi indah. Dalam mimpi, saya berubah menjadi dewa naga yang melintas 9 langit dan 10 bumi. Di sekitar saya berputar ribuan galaksi bintang. Hanya dengan bersin lembut, banyak batas kota pun lenyap. Permaisuri dan dewi semuanya adalah penyihir yang melayani saya. Setiap malam, membalik kartu ratusan kali bukanlah masalah. Saat saya bersiap untuk membalik putaran kedua, suara bising mengganggu mimpi indah. Saya membuka mata dengan marah. Di depan ini tidak ada putri naga. Hanya ada beberapa wajah tua yang dipenuhi kerutan, penuh kejutan dan kelelahan. Akhirnya terbangun. Seorang cendekiawan tua berkata dengan mata penuh air mata, bersemangat. Yang penting, sudah terbangun. Aku melirik ke arah lelaki tua di sekelilingku. Melihat mereka semua memiliki kantung mata yang hitam. Jelas mereka belum tidur semalaman. Hati ini sedikit tersentuh. Naga adalah pemimpin segala makhluk. Saya dapat merasakan bahwa orang-orang ini khawatir terhadap saya dari lubuk hati mereka. Kemudian kemarahan yang disebabkan oleh gangguan pada mimpi indah itu pun lenyap. Saya sedikit mengangkat kepala dan meregangkan tubuh. Tidak memperhatikan sarjana tua di samping. Meneliti sekeliling dengan pandangan. Pengurus kotoran naga ini Dalam sekejap, semuanya menghilang. Saya sedikit mengerutkan dahi. Jika seperti ini, saya harus berpikir matang. Pikiran baru saja muncul. Pintu logam ruang penelitian diketuk. Profesor Liu. Saya mendengar suara si naga hitam kecil. Apakah dia sudah bangun? Bolehkah saya masuk? Yao Yao mengetuk pintu dengan lembut. Suara terdengar cemas. Liu Hua belum sempat berbicara. Saya langsung melompat turun. Cakar belakang saya menguatkan, dan cakar depan saya memegang gagang pintu untuk membukanya. Di balik pintu ada Yao Yao yang cantik dan anggun. Hari ini tanpa riasan tetapi terlihat bersih dan cerah. Rakyat Huaxia terlalu khawatir akan kesehatan saya. Mendengar kabar bahwa saya sudah bangun. Yao Yao segera datang ke kamar saya sambil merekam siaran langsung dengan ponselnya. Melihat pintu terbuka adalah naga kecil emas. Mata besar Yao Yao berkilau penuh warna. Ia segera melangkah maju, setengah membungkuk, dan lembut memeluk saya. Saya merasakan kehangatan yang akrab. Wajah yang menikmati. Adegan ini kebetulan tertangkap. Penonton di ruang siaran langsung segera berteriak dengan gembira. Ternyata adalah si naga emas yang membuka pintu. Ini bisa disebut sebagai saling mengejar. Sangat menyentuh. Sangat seru. Juga ingin dekat dengan Jin Long Zai Zai. Apakah Institut Biologi masih membuka lowongan? Ingin memberikan hadiah untuk Zhen Ge. Reporter Yao Yao memelukku dengan satu tangan. Satu tangan memegang mikrofon melaporkan situasi di lokasi. Teman-teman penonton. Di sini adalah lokasi siaran langsung anak naga emas. Saya reporter Yao Yao. Kalian bisa melihat. Setelah satu malam beristirahat, naga kecil sudah pulih energinya. Saya mengelus perut kecilnya. Tidur satu malam lagi. Kemarin saya tidak kenyang setelah makan daging panggang. Sudah tidur semalam lagi. Hingga hari ini belum makan apa-apa. Anak yang tidak sarapan bukanlah anak yang baik. Saya mengingat kata-kata ibu. Meskipun saya tidak tahu siapa ibu naga saya. Saya mengeong pelan 2 kali. Berbeda dengan raungan naga yang mengandung kewibawaan. Sekarang suara saya terdengar seperti bayi. Seolah-olah saya adalah bayi yang meminta susu. Suara itu mengejutkan Zhang Yao Yao yang berdiri di depan kamera. Dia segera menundukkan kepala. Dia bertanya dengan lembut. Apakah kamu lapar? Saya mengangguk pelan. Saya kembali mengulurkan cakar untuk menyentuh perut saya. Ekspresi lucu itu segera memikat banyak netizen. Mereka mulai mengambil tangkapan layar. Dan membuatnya menjadi stiker untuk dikirim ke teman dan keluarga. Mendengar suara itu, Liu Hua juga segera berlari keluar dari ruang penelitian. Di sampingnya ada Direktur Liao dan banyak ilmuwan senior lainnya. Cepat beritahu para ahli gizi khusus tersebut, agar semua bahan yang telah mereka siapkan segera dimasak. Mendengar itu, mataku berkilau. Ahli gizi tingkat tinggi. Dengarkan kosakata canggih ini. Sekilas, dia memang koki yang sangat profesional. Seharusnya tidak akan sama dengan benda-benda kemarin. Saya tidak bisa tidak mulai merasa antusias. Yao Yao, bawalah anak naga emas ke restoran lebih dahulu. Kita juga harus membuatkan dia sebuah tempat tinggal seperti surga di bumi. Tempat tinggal naga emas ke depannya sangat penting. Mereka telah menerima perintah dari atas. Saya harus ditempatkan dengan baik. Dana, militer, dan ahli biologi senior dari seluruh negeri. Para ahli biologi telah dikerahkan. Jadi, Liu Hua harus terlibat langsung dalam segala hal. Kemudian dia memperkenalkan seseorang di sampingnya. Seorang gadis kecil yang memakai kacamata. Ini adalah MU, seorang ahli biologi senior yang dipindahkan dari tempat lain. Dia akan bertanggung jawab untuk mencatat pertumbuhan anak naga emas. Mendengar itu, Yao Yao juga menyadarinya. Meskipun dia adalah satu-satunya orang yang bisa dekat dengan saya saat ini. Tapi tidak profesional. Mencatat pertumbuhan memang harus diserahkan kepada yang profesional.
Memikirkan hal ini, dia menunjukkan senyum yang cerah. Halo, nama saya Lin Yao Yao. Mumu juga membalas dengan senyuman. Saya sering melihatmu di televisi. Saya sangat mengagumimu. Mendengar kata-kata ini, Yao Yao merasa sedikit malu. Penghargaan satu sama lain di antara gadis-gadis sangat menyenangkan. Saya melihat ke kiri dan ke kanan. Dengan cukup puas, saya mengangguk. Profesor Liu ini sangat dapat diandalkan. Sungguh sangat mengena di hatiku. Bolehkah saya menyentuh naga emas? Mumu matanya bersinar. Dia bertanya dengan ragu. Tentu saja bisa. Kau bisa menyentuhnya perlahan. Dia mungkin akan menolak. Tetapi jika dia tidak menolak, itu berarti dia mengakui kamu. Mumu menggigit bibirnya. Mengulurkan tangannya dengan hati-hati. Seiring jarak semakin mendekat, dia menyadari bahwa saya tidak berniat melawan. Barulah dia dengan lembut menyentuhnya. Saat Mumu mendekat, mulut kecil yang menggemaskan menyunggingkan senyuman. Melihat pemandangan ini, di dalam hati Yao Yao melintas perasaan kecewa. Merasa hampa di dalam hati. Seolah-olah orang yang disukainya mulai tidak menyukainya. Namun pikiran ini hanya ada sesaat. Yao Yao sangat sadar bahwa dia tidak mungkin selalu. Semua adalah orang-orang yang dekat dengan bayi naga emas. Ini adalah naga dewa. Makhluk yang ada dalam mitos dan legenda. Dapat menjadi orang pertama yang dekat dengannya. Sudah beruntung dalam 3 kehidupan. Jika ingin lebih, itu sedikit terlalu serakah. Dan jika ada beberapa orang lagi yang merawat naga emas itu, pasti akan membuatnya lebih nyaman dan lebih puas. Setelah memikirkan semua ini, Yao Yao tidak sadar tersenyum sedikit. Ini juga membuat Profesor Liu merasa lega. Mumu adalah orang yang terpilih melalui seleksi yang ketat semalaman. Bisa dibilang lebih ketat 100 kali lipat dibandingkan kontes kecantikan. Namun sejauh ini, arah ini memang benar. Memikirkan ini, Profesor Liu juga sedikit bingung. Hingga kini, dia bahkan tidak pernah menyentuh naga emas itu sekalipun. Jika bisa, dia juga ingin menjadi perempuan. Sementara itu, penonton di ruang siaran langsung mulai menggoda. Hahaha, naga emas ternyata memang naga yang tidak sopan. Dia tidak mengizinkan para ahli untuk menyentuh. Tetapi untuk sentuhan dari gadis, dia menerima dengan senang hati. Kalian lihatlah tatapan putus asa Profesor Liu. Sementara itu, Yao Yao memelukku dan cepat melewati taman ekologi di luar gedung penelitian. Bersiap untuk pergi ke restoran di seberang. Di tengah perjalanan, kebetulan kami melihat beberapa harimau di taman ekologi sedang berburu. Melihat ini, aku berkata dengan marah. Naga ini bahkan belum makan. Kalian, kucing-kucing kecil ini sudah mulai makan. Aku memancarkan tekanan. Harimau-harimau itu bergetar seluruh tubuhnya. Masing-masing menunduk dan merangkak di tanah tidak berani bergerak. Di wajah harimau yang besar itu terlihat ekspresi ketakutan yang manusiawi. Kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Beban yang tiba-tiba membuat mereka langsung berlutut. Bayi naga emas. Apakah harimau-harimau ini sedang menyatakan kesetiaan kepada kamu? Yao Yao bertanya dengan wajah terkejut. Meskipun kenyataannya memang seperti itu. Namun saat melihat dengan mata kepala sendiri, masih terasa ajaib. Saya dengan tenang menggerakkan cakar. Jangan lakukan hal yang tidak perlu. Harimau-harimau merasa seluruh tubuh mereka menjadi santai. Seperti mengangkat gunung yang menekan tubuh mereka. Tapi masih tidak berani bergerak. Masih merayap dengan penuh hormat di tempat mereka. Seperti bertemu dengan seorang raja. Tak disangka, raja segala binatang, harimau, juga mengalami hari seperti ini. Sungguh membuka mata. Bayi naga emas adalah bos terbesar. Bahkan harimau harus menjadi kucing kecil. Zhen terlihat perkasa dan mengesankan. Banyak penonton baru di ruang siaran langsung. Melihat adegan ini, mereka semua terkejut. Saat ini saya telah meluapkan emosi saya. Menarik-narik kerah baju Yao Yao. Mengajaknya cepat ke kantin. Yao Yao mengerti isyaratnya. Membawa saya melewati taman ekologi. Di sepanjang jalan, makhluk hidup berfluktuasi. Bahkan burung yang lewat pun mendarat dengan ringan. Kepala kecilnya mencondong ke depan. Seakan-akan menjadi gambar ratusan binatang yang menyembah. Untungnya perjalanan tidak jauh. Segera tiba di depan kantin. Baru saja mendekati pintu utama. Saya langsung terpana. Tidak bisa menahan diri untuk berseru. Hanya mencium baunya. Rasa lapar sudah terpicu. Zhang Yao Yao juga menelan ludahnya. Menelan air liur. Sejak kemarin tidak banyak makan dan istirahat. Mencium aroma harum. Secara naluriah melakukan reaksi ini. Melihat ke dalam kantin. Di dalam aula, ada 2 baris gadis cantik yang mengenakan setelan kerja. Semua mengenakan stoking hitam. Menyeringai dengan anggun dan tinggi. Membuat orang terkagum-kagum. Jika hanya melihat kecantikan dan bentuk tubuhnya. Sangkaan seakan-akan berada di lokasi kontes kecantikan. Selamat datang pada anak naga emas di restoran ini. Menyapa dengan rapi. Mengambil sikap sambutan yang seragam. Jelas sekali ini adalah petugas yang telah dilatih secara profesional. Semua kakak ini adalah ahli gizi profesional yang dipilih oleh Profesor Liu. Bertanggung jawab atas makanan bayi naga hitam. Yao Yao menjelaskan pelan.
Tapi ini juga menunjukkan betapa negara mengutamakan naga emas. Semua tindakan ini dilakukan untuk mendekati bayi naga emas. Membuatku merasa nyaman. Hangat seperti rumah. Selama aku tinggal di kerajaan naga, semua pengorbanan itu sepadan. Aku melihat kaki-kaki panjang itu di depanku. Tapi aku tidak bisa menahan pikiran. Liu Hua orang ini harus memberi hadiah lagi nanti. Sangat mengerti tentang naga. Dan di luar aula kafetaria yang tidak saya perhatikan, ada banyak anggota tim khusus yang bersenjata lengkap. Dan berbagai peralatan besar yang tersembunyi di tempat gelap. Kekuatan pertahanannya setara dengan benteng militer. Sebenarnya tidak hanya restoran. Seluruh lembaga penelitian biologi juga demikian. Netizen terkejut dengan gambar itu. Negara ini benar-benar kuat. Kekuatan pertahanan seperti ini kemungkinan bahkan tidak akan membiarkan lalat masuk. Penampilan Jinlong Zai Zai ini luar biasa. Saya juga ingin memiliki banyak juru masak cantik seperti ini. Dengan begitu, saya bisa memintanya memberi makan setiap hari. Dan saat ini, saya sedang menikmati suapan dari dua wanita cantik. Perut anak naga hitam saya seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak makanan, semuanya bisa dimakan habis. Yao Yao memandang perut saya yang datar dengan penuh kekhawatiran. Saya pun menggerakkan kaki kecil saya setelah selesai makan buah. Saya dengan anggun mengeluarkan tisu basah untuk mengusap mulut. Lalu dengan santai saya mengais gigi. Tindakan ini membuat semua orang yang hadir ternganga. Memang layak disebut makhluk mitos. Kecuali tidak bisa berbicara. Tingkah lakunya tidak berbeda dengan manusia. Setelah kenyang, kami bersiap untuk menuju tempat tinggal yang dipilih negara untuk saya. Begitu tiba di landasan helikopter Institut Penelitian, Yao Yao terkejut melihat pemandangan di depan matanya. Anggota pasukan khusus dengan senapan dan peluru datang seperti dewa yang turun. Masing-masing perkasa dan mengesankan, memiliki aura yang kuat, membuat orang tidak berdaya untuk melawan. Di belakang mereka, 20 helikopter besar yang semuanya sama. Yao Yao jelas ingat bahwa kemarin hanya ada 3 yang hari ini menjadi 20 helikopter. Halo, saya adalah Gao Feng. Terima kasih telah menenangkan anak naga emas kemarin. Anak naga emas sangat berarti bagi negara Daxia. Dia sangat berhak untuk berbicara. Karena dia telah merasakan kemampuan misterius saya secara langsung. Di bawah raungan naga itu, dia dan para prajurit mengalami perubahan yang tak terduga. Meskipun hasil tes belum keluar. Tapi Gao Feng mengerti ini pasti akan menjadi penemuan yang mengguncang dunia. Ayo kita berangkat cepat. Profesor Liu sudah menunggu di sana. Sambil berbicara, Gao Feng memberi beberapa isyarat tangan. Prajurit di belakangnya segera naik ke pesawat. Setelah itu 20 helikopter lepas landas satu persatu. Membentuk formasi tempur huruf V di udara. Yao Yao memeluk saya dalam pelukannya. Mengikuti Gao Feng dan MU naik pesawat besar itu. Hingga helikopter ke-20 perlahan terbang. Barisan tempur berbentuk V seolah menemukan pemimpin. Terbang ke jauh seperti naga besar. Kamera merekam pemandangan ini sepenuhnya ke dalam siaran langsung. Netizen seketika heboh. Hanya Zhengge yang bisa memiliki kekuatan ini. Meskipun tidak memiliki kekuatan sebesar 9 naga menarik peti mati. Namun, ini juga merupakan puncak dunia nyata. Saat helikopter terbang dengan tenang, saya menginjak tangan Yao Yao yang lembut seperti salju. Mata beningnya menatap keluar jendela, melihat matahari yang indah. Saat itu, hatiku seakan tersentuh. Tiba-tiba, saya merasakan ada satu kekuatan yang melintasi langit di dalam tubuh saya. Kekuatan itu siap untuk menerobos belenggu yang tak berujung. Api keyakinan yang penuh rasa hormat dan khusyuk berkumpul di atas tubuh naga. Saya terpaku menatap ke bawah. Kumis naga bergerak tanpa angin. Mata kristal itu tanpa sadar memancarkan keagungan dan kepuasan yang tiada tara. Yao Yao dengan cepat menyadari keanehanku. Melihat aku dalam keadaan seperti ini, hatinya terasa sakit. Saat itu, anggota tim khusus yang bertugas menjaga tiba-tiba menunjuk ke langit dan berseru. Kalian cepat lihat sana. Semua orang menengok ke arah suara itu. Tampak di ufuk sana muncul warna-warni yang menakjubkan. Pelangi 7 warna yang memukau melintasi langit. Cahaya matahari berkilauan terang. Sungguh mempesona. Seolah ada bidadari turun dari langit dan menari. Sangat cantik. MU berbisik sendiri. Dalam sekejap, semua orang lupa untuk merekam keadaanku. Bahkan pandangan Yao Yao pun terpikat. Saat itu, semua orang, termasuk para pejuang, terpesona oleh pemandangan aneh ini. Merasakan pembasuhan dari dalam jiwa. Yao Yao tersentak. Merasa naga kecil di pelukannya sepertinya bergetar sedikit. Dia segera menunduk. Namun, dia melihat aku di pelukannya dikelilingi oleh cahaya mistis yang lembut. Dan perlahan-lahan melayang ke atas bersama cahaya mistis itu. Naga emas kecil itu akan terbang. Momo berseru. Suaranya penuh dengan kejutan. Meskipun dia dan para lelaki tua itu telah memprediksi momen ini. Tapi saat melihatnya dengan mata kepala sendiri, perasaan terkejut di dalam hati tetap tidak tertandingi. Sementara itu, Gao Feng yang selalu tenang kini terlihat tegang. Sekarang kami berada di dalam helikopter. Jika naga emas terbang dari sini, kemungkinan besar akan terluka.
Cari tempat yang datar untuk mendaratkan helikopter. Kami sudah di permukaan. Gao Feng menekan jari ke telinga dan memberikan perintah darurat melalui radio. Pada saat ini, Yao Yao juga menyadari. Dia memandangku dengan sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, pada saat itu, suara desahan kuno dari zaman purba terdengar di telinga semua orang. Setelah aku yang melayang di udara mendengar desahan itu, kaca lensa berkilau dengan cahaya misterius. Tampaknya ada banyak bayangan berwarna darah yang mengapung di dalamnya. Kemudian aku kembali jatuh ke pelukan hangat. An melihat hal itu. Seketika dia menghela napas lega. Dia segera mengulurkan tangan untuk menangkap. Namun, dia merasa berat naga emas itu sepertinya lebih berat beberapa ons dibanding sebelumnya. Bahkan rasa tertekan juga berbeda. Anak naga emas telah tumbuh. Gao Feng berkata dengan suara yang sangat jelas. Dia telah melihat anak naga emas kemarin. Dengan ketajaman pengamatan sebagai prajurit khusus, dia tidak mungkin salah. MU juga mulai mencatat dataku lagi. Saat ini, ruang siaran langsung juga mulai berdiskusi. Apa yang baru saja terjadi? Tadi, awan berwarna 7 di luar jendela tampak seperti bentuk seekor naga. Apakah ada di antara kalian yang mendengar desahan itu? Seluruh tubuhku merinding. Aku sangat ingin menangis. Pemerintah pasti telah melihat jutaan ini. Tanah dan gunung masih memiliki perasaan. Dinasti Xia yang besar makmur. Hidup tanah air. Ruang siaran langsung menjadi sangat ramai karena perubahan saya. Jika momen itu terjadi sebelumnya, bukan sebagai pertunjukan lucu, mungkin tidak ada yang akan percaya. Namun, ketika itu terjadi pada anak naga emas, segala sesuatu seakan menjadi masuk akal. Hal-hal baik datang dari langit. Nafas kuno. Anak naga melayang di udara. Berkah bagi tanah Cina. Semua orang terkejut oleh hal ini. Profesor Liu, apakah kamu melihatnya? Banyak sarjana lanjut usia di habitat tersebut, termasuk Liu Hua dan Direktur Liao, semuanya penuh air mata. Terutama Direktur Liao. Anak naga emas bisa dibilang adalah penemuan dia. Dia melihat anak naga emas seolah-olah melihat anaknya sendiri. Rasa pencapaian dan kepuasan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Tentu saja, dia hanya memikirkannya di dalam hati. Jika nanti terbukti bahwa anak naga emas adalah reinkarnasi kaisar pertama Qin, maka dia akan menjadi nenek moyang semua orang di negara Daxia. Liu Hua meletakkan ponselnya, melihat ke kejauhan. Dengan tatapan yang tegas, ia berkata kepada semua orang, habitat anak naga emas sangat penting. Berikutnya, beban yang akan kita pikul akan sangat berat. Kita harus melakukan segala cara untuk menciptakan sebuah rumah yang sempurna dan nyaman. Kemudian, para ahli lainnya juga meletakkan ponsel mereka. Suara mereka bergema dengan semangat seperti sebuah sumpah, menjamin untuk menyelesaikan tugas. Di dalam helikopter yang sama, Yao Yao memelukku dalam posisi horizontal di pelukannya, mengosongkan satu tangan untuk memegang mikrofon. Baru saja bersiap untuk mengatakan sesuatu ke arah kamera. Tiba-tiba terdengar jeritan. Terlihat, tanduk kecil di kepala naga emas di pelukannya tiba-tiba tumbuh sedikit. Secara samar terlihat ada pola bercabang yang muncul. Sebelumnya, Yao Yao memelukku dengan erat karena takut nagaku terhempas oleh aliran udara. Terjatuh karena guncangan sehingga memelukku sangat erat. Jadi, tanduk naga yang tumbuh beberapa inci ini sangat pas. Sayangnya, itu menabrak bagian tubuhnya yang tinggi dan anggun. Yao Yao langsung merona merah padam di kedua pipinya. Saya berkedip dengan mata naga saya yang besar. Dengan tatapan polos. Ada bukti dengan gambar. Saya tidak melakukan apa-apa tadi. Yao Yao sedikit menenangkan dirinya. Dia mendongak dan berkata pelan. Semua orang bisa melihat. Anak naga emas baru saja mengalami beberapa perubahan ajaib. Sekarang ukurannya sudah sedikit lebih besar dari sebelumnya. Tapi keadaan sebenarnya masih perlu dianalisis oleh para ahli. Setelah mereka menganalisis baru bisa diketahui. Dia menunjukkan profesionalisme sebagai seorang pembawa acara. Dia mulai menceritakan keadaan saya di lokasi kepada penonton, sambil mengobrol di sepanjang jalan. Tak lama kemudian kami tiba di tempat tinggal yang disesuaikan untuk saya. Terlihat pegunungan samar di kejauhan. Danau di dekat sini berbentuk seperti bulan sabit. Bunga-bunga aneh dan berbagai tanaman bergoyang di tepi danau karena angin. Suara aliran air mengalir di akar pohon tua. Segala sesuatu di sini masih dalam keadaan yang sangat primitif. Memiliki nuansa kehidupan manusia. Hanya ada beberapa bangunan yang bergaya elegan. Namun semua ini adalah hal yang tidak penting. Yang terpenting adalah negara juga telah menugaskan 100 pelayan wanita berkaki panjang untuk melayani saya di sini. Pikirkan tentang kehidupan naga ini di masa depan. Itu benar-benar memiliki masa depan yang cerah. Menuju kehidupan yang lebih baik. Tempat ini awalnya digunakan oleh Institut untuk mengamati wilayah ekologi. Kini, pihak atas telah menyetujui untuk langsung memberikan wilayah ekologi ini sebagai habitat untuk anak naga emas. Yao Yao terkejut dalam hati. Bahkan Panda Nasional pun mungkin tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Tidak benar. Sejak kemunculan anak naga emas, mungkin harta nasional ini telah berpindah tangan.
Saya melompat dari pelukan Yao Yao. Dengan penuh minat mengamati lingkungan sekitar. Saya mengangguk puas. Tempat ini jauh dari kota dan kebisingan. Hanya terdapat keindahan alam yang luar biasa. Kemudian saya berhenti melangkah. Mengeluarkan cakar depan. Setelah berpikir sejenak, ia membuka 3 cakar. Liu Hua terkejut sejenak. Tidak mengerti alasannya. Apakah ini berarti, oke, untuk naga emas? Liu Hua bertanya dengan hati-hati. Naga emas memiliki 5 cakar. Mengeluarkan 3 cakar mirip dengan isyarat tangan. Oke, manusia. Wajahku langsung menjadi masam. Segera aku menggelengkan kepala. Ukuran. Kupon oke. 1 cakarku menunjuk ke kompleks bangunan di samping. 1 cakar lagi mengangkat 3 ujung cakar. Yao Yao berkedip dengan indah. Setelah berpikir dengan seksama. Mungkin naga emas kecil ingin mengatakan. Ia ingin 3 tempat tinggal. Dengan cara ini, ia bisa tinggal bergantian. Saya mengangguk terus-menerus. Tidak heran dia adalah pengurus kotoranku yang aku pilih. Memang, dia sangat mengerti diriku. Liu Hua tiba-tiba menyadari. Dengan tegas ia berkata, tidak masalah simbol merek dagang terdaftar. Ini benar-benar perkara sepele. Jangan bilang 3. Bahkan jika 30, tidak masalah. Liu Hua langsung tersenyum lebar. Langsung saja berkata bahwa anak naga emas terlalu menikmati. Para netizen juga ramai membicarakannya. Sebuah isyarat. Bisa langsung memiliki 30 properti. Aku iri sampai menangis. Tak mengecewakan? Memang kakak Zheng. Tindakan yang berwibawa. Keluarga saya memiliki sebuah villa. Aku bersedia menyumbangkannya agar anak naga emas memiliki tempat tinggal. Weo Chao simbol merek dagang terdaftar. Ini adalah persembahan untuk naga sejati. Mungkin akan membawa banyak kebaikan. Saya juga ingin menyumbangkan villa keluarga saya. Para orang kaya di internet ramai-ramai bersuara. Menyumbangkan rumah mereka sendiri. Hanya demi mendapatkan berkah dari naga emas. Bahkan Direktur Liao tak bisa menahan diri untuk mendekat. Berbisik di depan Liu Hua. Liu tua, ya. Di kampungku, aku masih punya sebuah villa kecil di tepi gunung dan air. Bisa disumbangkan tanpa syarat. Liu Hua menggulirkan matanya. Teman lama, kau kan sudah tahu aturannya. Hal seperti ini pasti harus diselidiki terlebih dahulu. Belum selesai berbicara. Suara telepon tiba-tiba menginterup pembicaraan mereka. Liu Hua menjawab telepon. Apakah Amerika sudah datang? Saya segera kembali. Liu Hua cepat-cepat menutup telepon. Teman lama, saya harus kembali sebentar. Ini saya serahkan padamu. Direktur Liao berkata dengan wajah khawatir. Kali ini negara yang cantik pasti tidak berniat baik. Hati-hati sedikit, nak. Jangan membuat kita malu. Huaxia. Tenang saja. Saya jamin akan menyelesaikan tugas. Setelah berkata demikian, Liu Hua menepuk bahu Direktur Liao. Dengan cepat berjalan menuju lapangan. Pergi dengan helikopter. Saat itu saya berada di bawah perlindungan Kapten Gao dan para anggota pasukan khusus. Melompat-lompat menuju danau yang jernih tidak jauh dari situ. Yao Yao. Anak naga hitam ingin melakukan apa? Mu menggigit tutup pena. Alisnya sedikit berkerut. Sedikit bingung. Yao Yao menebak-nebak sambil mengikuti saya dengan ketat. Tidak tahu. Mungkin ingin bermain air. Mata Mu bersinar. Air tidak dalam. Jika ada naga, itu sakti. Hari ini akhirnya bisa melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Wajah Kapten Gao tidak menunjukkan tanda-tanda lega. Dia sudah menyuruh anak buahnya untuk mengambil perahu penyelamat, pelampung, dan sejenisnya. Takut terjadi kesalahan. Saat ini aku berdiri di tepi danau. Melihat bayanganku di dalam air. Permukaan air tenang. Airnya jernih sehingga terlihat dasar danau. Saya hanya mengambil beberapa pose seadanya. Mengagumi bentuk tubuhku. Tak salah lagi, ini aku. Sangat keren. Kemudian aku melakukan lompatan seperti naga. Tubuhku menyatu dengan permukaan danau. Pada saat aku melompat ke dalam danau, Yao Yao dan semua staf yang ada di tempat itu, para anggota tim khusus semuanya tampak tegang. Meskipun tahu bahwa bayi naga emas adalah seekor naga, air tidak mengancamnya. Tapi kekhawatiran di dalam hati sulit ditekan. Tepat pada saat itu, air danau tiba-tiba menyembur ke atas. Sebuah kolom air seperti naga raksasa turun dari atas. Ombak besar menghantam. Guntur menggelegar disertai salju. Lihat cepat simbol merek dagang terdaftar. Seorang staf terkejut. Terlihat seekor bayi naga emas kecil berputar di udara. Terbang dalam kabut dan melambung. Sekarang saya sudah bisa mengendalikan elemen air dengan bebas. Perlu diketahui bahwa bayi naga emas ini baru ditemukan kurang dari 3 hari yang lalu. Dari suara naga hingga menghembuskan api. Bahkan sampai saat ini mengendalikan air. Sudah memberikan mereka terlalu banyak kejutan. Awan terbuka dan kabut menghilang. Sinar matahari menyinari sehingga saya juga merasa tidak tahan. Bagaimanapun, tubuh ini terlalu kecil. Sudah lelah dan lapar. Naga ini perlu istirahat sejenak. Saya menguap. Tubuhnya bergerak cepat.
terjun ke dalam air dengan suara, plung. Serahkan pada saya. Kapten Gao tanpa ragu melompat ke dalam air. Mereka menarikku keluar dari air. Pagi hari keesokan harinya saya baru saja bangun. Langsung bersiap-siap untuk pergi ke sebuah pulau yang dibuat khusus untuk saya. Kunjungi tempat tinggal kedua saya. Sebenarnya Liu Hua sudah mempersiapkannya. Jika satu habitat, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi sebelumnya sudah disiapkan dua. Di sisi lain, pada saat yang sama, negara cantik mendengar bahwa Huaxia telah menemukan naga kecil. Segera mengirim orang untuk memberi tekanan. Bahkan disebut-sebut sebagai integrasi ekonomi global. Saat ini di Institut Penelitian Biologi di ibu kota. Di dalam ruang tamu VIP. Beberapa ahli biologi dari negara cantik ini sedang duduk di sini. Mereka dengan tenang menunggu. Dekan John, apakah menurutmu kita bisa menyelesaikan tugas ini? Saya mendengar bahwa Daxia telah menolak banyak negara. Seorang wanita berambut pirang dan bermata biru dengan tubuh yang menawan bertanya dengan suara pelan. Tenang saja, Lucy. Negara-negara lain bagaimana bisa dibandingkan dengan kita? Daxia tidak berani menolak permintaan negara kita. Mereka pasti akan setuju. John berkata dengan percaya diri. Di samping John, ada seorang pria paruh-baya yang mengenakan jas putih. Dia menjilati bibirnya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak sehat. Semoga demikian. Saya sudah tidak sabar ingin meletakkan yang lucu itu. Si kecil itu di atas meja eksperimen. Lalu saya akan menggunakan pisau untuk perlahan mengiris kulitnya. John tertawa sinis. Jangan buang-buang tenaga. Robert, menurut laporan yang dipublikasikan oleh negara Daxia, sisik makhluk kecil itu sangat keras. Tidak bisa dipotong dengan pisau biasa. Robert menutup matanya dan menggelengkan kepala. Tidak, tidak, tidak. Itu karena para biolog dari negara Daxia itu sangat tidak berguna. Jika itu saya, pasti akan berbeda. Saya suka melihat tatapan kasihan makhluk-makhluk itu. Mereka mengingatkan saya pada istri saya yang sudah pergi. Wanita berpostur menarik itu tidak bisa menahan diri mendengar itu. Dia bergeser sedikit ke samping. Jaraknya semakin jauh dari Robert. Namun, orang lain tampak tidak terpengaruh. Seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Bahkan beberapa orang menunjukkan ekspresi yang sama dengan Robert. Penampilan mereka sama sekali tidak seperti ahli biologi. Boleh dibilang mereka lebih mirip dengan tukang jagal di rumah potong hewan. Waktu berlalu detik demi detik. Ketika semua orang menunjukkan ketidaksabaran, Liu Hua akhirnya datang terlambat. Tamu terhormat, saya tidak menolak kalian di depan pintu. Sangat minta maaf. Profesor Liu melihat orang-orang yang datang dengan niat tidak baik ini. Dia berkata sambil tersenyum. Di sampingnya ada seorang penerjemah yang menerjemahkan semua kata-katanya. Meskipun mengerti bahasa Inggris dan bisa berbicara dengan lancar. Namun di tanah Daxia, tentu saja harus berbicara dalam bahasa Daxia. Profesor Liu, inilah cara Daxia menjamu tamunya. John mengucapkan dengan wajah yang tidak bersahabat. Liu Hua tampak tenang. Wajahnya tidak menunjukkan perubahan emosi. Ia berkata dengan pelan. Kalian datang tanpa diundang. Saya tidak menolak kalian di luar pintu. Itu sudah memberi kalian muka. Robert berdiri. Dengan wajah marah. Wajah John berubah-ubah. Meskipun mabuk, dia tetap bisa bertahan. Ia berkata perlahan. Profesor Liu, kami datang kali ini dengan niat yang tulus. Harapannya bisa mencapai kesepakatan dengan kalian. Bersama-sama meneliti naga muda berwarna emas itu. Liu Hua menggeleng sambil tersenyum. Setiap kata diucapkan dengan tegas dan kuat. Maaf, anak naga adalah totem negara kami. Ia tidak milik siapapun. Apalagi untuk diteliti. Tatapan John suram. Dengan sedikit hawa dingin. Profesor Liu, saya harap kamu mengerti. Kami adalah untuk seluruh masyarakat kota. Untuk kemajuan bersama. Jika kamu ingin menghentikan kami, maka kamu sedang menghalangi kemajuan kota. Liu Hua tertawa sinis. Tiba-tiba berdiri. Bahkan dengan sedikit tekanan. Membuat John dan yang lainnya terhenti napasnya. Jangan gunakan trik biasa kalian untuk menuduh saya. Memberitahumu. Daxia tidak pernah terpengaruh dengan permainan ini. Silakan pergi kembali dari mana Anda datang. Mohon maaf saya tidak bisa menemani. Setelah mengatakan itu, Liu Hua menyilangkan tangan di belakang. Langsung pergi tanpa ragu. John dengan tenang melihat jam. Lalu menegadah melihat bayangan Liu Hua. Dia berkata sambil mengejek. Mari kita hitung waktu. Kapal induk kita seharusnya sudah berlayar ke perairan selatan kalian. Liu Hua terhenti sejenak. Ia perlahan berbalik. Ekspresinya dingin. Suaranya sarkastik. Kenapa? Yang tertulis tidak bisa. Hanya ingin bertindak. Tindakan perampokan semacam ini benar-benar sesuai dengan gaya negara kalian. John tersenyum. Profesor Liu, jangan bicara seperti itu. Armada kapal induk kami hanya datang untuk berlatih. Tidak ada niat buruk lainnya. Semoga demikian. Jika tidak, kalian akan mengerti apa itu balasan yang sangat keras. Setiap kata dari Liu Hua dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan.
Dia sudah lama bersama naga muda emas. Tampaknya juga terpengaruh oleh sedikit aura naga. Kekuatan ini membuat hati John dan yang lainnya bergetar. Tangan mereka bergetar tanpa henti. Namun mereka memiliki tugas. Mereka hanya bisa berpura-pura tenang. Namun, Liu Hua terlihat santai. Namun sebenarnya hatinya dipenuhi kekhawatiran. Dia memang belum mengetahui berita ini. Ini sebenarnya tidak ada artinya. Lagi pula, kapal induk negara cantik hanya berani berkeliling di laut lepas. Dan Daxia pasti akan mengirim kapal induk untuk menghadapi. Pertarungan di tingkat ini seringkali hanya merupakan upaya pencegahan. Dan tidak akan benar-benar memicu pertempuran. Tetapi dia baru saja memberitahu anak naga emas pagi ini bahwa habitat kedua berada di pulau. Diperkirakan anak naga emas sekarang sudah dalam perjalanan. Jika mereka bertemu, itu akan merepotkan. Meskipun kemungkinan itu sangat kecil, tapi armada negara cantik mungkin sudah mendapatkan kabar dan langsung menuju pulau ini. Dengan tindakan perampokan negara cantik yang tak tahu malu, mereka bisa melakukan segala hal yang tak tahu malu. Memikirkan hal ini, Liu Hua tidak berani menunda. Segera bersiap untuk pergi, untuk melaporkan berita ini. Pada saat itu, seorang petugas keamanan tiba-tiba mendekat dan berbisik pelan kepada Liu Hua. Profesor, atasan bilang Anda tidak perlu khawatir. Negara telah mengatur kekuatan terkait, agar Anda merasa tenang untuk berurusan dengan mereka di sini. Liu Hua mendengar kata-kata ini, langsung merasa lega. Kembali duduk di posisi. Matanya melirik sekeliling kepada para ahli biologi dari negara indah ini. Ia tersenyum tipis. Sepertinya kalian tidak berniat untuk pulang. John duduk tenang di sana. Dengan percaya diri ia berkata, benar sekali, Profesor Liu. Kali ini kami datang dengan niat dan tugas yang serius. Tidak mudah untuk pulang tanpa mencapai tujuan. Liu Hua mengangguk, tersenyum seperti serigala tua. Karena kalian begitu peduli dengan anak naga emas. Maka, bagaimana jika kita menonton siaran langsung bersama? Sambil berbicara, ia membuka layar proyektor di dalam ruang rapat. Tidak perlu diubah. Begitu dibuka, langsung masuk ke ruang siaran langsung khusus anak naga. Dahi John berkerut. Apa ini? Sementara itu, pesawat yang saya naiki terbang dengan mulus menuju ke lautan. Hanya butuh sejenak lagi. Maka kita akan tiba di pulau di selatan. Anak naga emas. Kita hampir sampai. Suara manis Yao Yao berbisik di telingaku. Saya sedikit bergerak. Perlahan membuka mata. Yao Yao awalnya berniat mengalihkan pandangannya untuk memeluk anak naga emas. Namun hanya dengan satu tatapan ini. Pandangannya langsung teralihkan dan terpesona. Mata naga saya yang asli jernih seperti kaca. Tanpa ada kotoran sedikit pun. Saat ini, menjadi lebih misterius. Seolah-olah dalamnya seperti langit berbintang. Di kedalaman pupilnya yang memabukkan, ada sekilas cahaya aneh yang berkilau. Seperti cahaya asal saat batas kota baru terbuka. Yao Yao merasa seluruh jiwa dan pikirannya tersedot masuk. Mengedipkan mata lagi. Perasaan itu baru menghilang. Yao Yao terengah-engah. Tatapannya masih menyiratkan ketakutan. Saya juga sepenuhnya kembali sadar. Melihat Yao Yao seperti ini. Dalam hati ada sedikit penyesalan. Tadi saya sedang berlatih berdasarkan tulisan bintang di dalam pikiran saya. Mendapat banyak hasil. Memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai kemampuan naga sejati. Jadi saat membuka mata, keadaan latihan belum sepenuhnya kembali. Yao Yao saat ini belum bisa menanggung kekuatan mental yang terlalu luas itu. Sehingga baru saja saling tatap sebentar. Hampir membuatnya mengalami gangguan mental. Yao Yao segera bertanya, apa yang terjadi padamu? Apakah semuanya baik-baik saja? Mumu dengan wajah cantiknya tampak cemas. Segera bertanya. Yao Yao meletakkan tangan kecilnya di dadanya. Dan menggelengkan kepala berulang kali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Meskipun saat itu membuatnya merasa tersedak. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa kekuatan mentalnya tampaknya menjadi lebih kuat. Seperti pedang besi yang ditempa untuk menghilangkan kotoran. Itu baik. Mimi menghela napas lega. Mu So menghela napas lega. Tiba-tiba mereka menyadari. Yao Yao, kau sepertinya memiliki tanduk naga di atas kepalamu. Yao Yao mengulurkan tangannya dan dengan heran berkata. Sepertinya ini benar. Tunggu sebentar. Mu, sepertinya kamu juga telah tumbuh. Dua naga kecil sekaligus melihat ke arahku. Mata mereka penuh harapan. Apakah kita sudah terlalu lama bersama bayi naga emas? Mungkin kita menyerap energi naga darinya. Saya rasa seharusnya seperti ini. Saat ini tidak ada metode penjelasan lain. Aku berkedip. Dengan wajah yang tampak tak berdosa. Saat itu, Direktur Liao sedang bersiap untuk bertanya apa yang terjadi. Dia menoleh dan melihat keluar jendela. Di bawah pesawat ternyata muncul armada laut yang besar. Tapi di detik berikutnya, Direktur Liao kembali mengernyitkan dahi. Tunggu sebentar. Armada kapal induk itu sepertinya bukan milik negara kita. Itu milik negara cantik. Mereka benar-benar datang ke sini.
Sangat keterlaluan. Gao Feng menggigit bibirnya. Menahan kemarahan di dalam hati. Pandanganku sedikit menunduk. Datangnya sangat tepat. Saya baru saja memahami banyak kemampuan baru. Cocok untuk berlatih dengan mereka. Di mataku penuh dengan semangat untuk mencoba. Dalam sekejap, terlihat sekejap, ternyata sudah muncul di luar pesawat. Anak naga emas. Mata indah Yao Yao terbuka lebar. Dia melihat dengan mata kepalanya seekor naga emas yang begitu besar. Anak naga itu tiba-tiba menghilang di depannya. Cepat lihat, anak naga emas ada di luar pesawat. Mu mengeluarkan seruan terkejut. Sementara itu, di sisi lain, sekelompok tamu tak diundang datang secara diam-diam. Beberapa kapal besar memecah permukaan laut yang tenang. Mengangkat ombak yang mengamuk. Melaju dengan cepat. Ini adalah armada laut yang dilengkapi dengan baik. Namun mereka seharusnya tidak ada di sini. Karena ini adalah armada dari negara yang cantik. Dan laut ini adalah milik Daxia. Beberapa kapal perusak melindungi kapal utama yang berada di posisi tengah. Di dalam kokpit kapal utama, seorang pria asing besar dan berbadan kekar, mengenakan seragam militer. Berdiri di depan jendela, memegang teropong untuk mengamati area laut di luar. Di belakang pria itu, berdiri seorang pria lain yang juga mengenakan seragam militer. Wanita asing berambut pirang dan bermata biru. Wanita itu melihat pria. Ragu sejenak, namun tetap saja membuka mulut. Kapten Smith, kita memasuki perairan wilayah besar Sia dengan sembrono. Apakah ini tidak terlalu sesuai dengan aturan? Jika kita ketahuan, jangan khawatir. Tindakan kita kali ini sangat rahasia. Kami juga membawa peralatan deteksi anti canggih. Tidak akan terdeteksi. Smith meletakkan teropong. Dengan wajah tenang, dia berbalik. Namun, Kapten Smith, aku pikir begitu juga. Anda seharusnya tidak terlibat langsung dalam operasi ini. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Anda seharusnya berada di belakang garis pertahanan. Wanita asing itu masih merasa khawatir. Smith tersenyum. Suaranya penuh percaya diri. Tidak masalah. Sekarang, kapal induk besar Sia sedang berhadapan dengan kapal induk kita. Saya juga telah mengeluarkan banyak armada kecil untuk mengacaukan pandangan. Sekarang, besar Sia sama sekali tidak punya waktu untuk memperhatikan kita. Waktu kita masih sangat cukup. Menurutnya, rencananya sangat sempurna. Tidak akan ada kejadian tak terduga. Semoga perjalanan kita kali ini berjalan lancar. Smith menganggukkan kepalanya. Dengan nada sedikit tegas. Pasti akan terjadi. Tapi kita juga harus memanfaatkan waktu dengan baik. Berdasarkan informasi, pesawat yang mengangkut anak naga emas itu akan melewati sini. Saat itu, setelah kita menangkapnya, kita akan segera mundur. Saat itu bahkan Daxia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Smith mengatakannya dengan percaya diri. Dia menganggap dirinya sebagai penguasa lautan. Selama dia mau, lautan di seluruh kota bisa dia jelajahi sesuka hati. Begitu suaranya selesai, seorang prajurit berlari datang untuk melapor. Laporan, Panglima. Deteksi menemukan posisi 15 mil laut dari kita. Sebuah tujuan sedang mendekat dengan cepat. Telah dikonfirmasi 3 kali. Itu pesawat Daxia. Informasi ternyata benar. Akhirnya datang. Smith tersenyum. Setelah memasuki area gangguan, kita akan. Jangan biarkan ia melarikan diri. Prajurit itu memberi hormat. Mengerti? Atasan. Dia segera kembali ke posnya. Di dalam kokpit, berbagai instrumen presisi teratur rapi. Banyak prajurit menjalankan tugas masing-masing mengendalikan detail armada. 3 perintah segera disampaikan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Smith mengangguk puas. Ia sekali lagi mengangkat teropongnya melihat ke ufuk. Ternyata, di atas awan di tepi langit, sebuah pesawat cepat mendekat. Akhirnya aku bisa menangkapmu, kan? Haha. Smith menjilat bibirnya. Tatapannya penuh amarah. Ia suka mengalahkan musuh dengan keunggulan kekuatan. Melihat musuh menyerang kembali dengan putus asa. Dalam keadaan terpesona, ia ditangkap. Perasaan indah ini membuatnya hampir terbuai. Dan dia sudah lama tidak merasakan perasaan ini. Kini akhirnya bisa merasakannya lagi. Namun, di detik berikutnya, ia tiba-tiba tertegun. Apa itu? Tiba-tiba, sebuah cahaya emas muncul di teropong. Smith mengernyitkan dahi. Dalam hatinya muncul rasa tidak nyaman. Apakah itu senjata baru? Justru ketika pikirannya baru muncul. Lapor, Jenderal. Ada objek terbang tidak dikenal yang datang ke arah kita dengan kecepatan aneh. Sepertinya ia melakukan lompatan ruang. Radar kita tidak dapat menangkap informasi darinya. Tentara yang melapor sebelumnya melaporkan lagi dengan ketakutan. Lompatan ruang. Smith mengulang dengan keraguan. Dahi semakin berkerut. Dia sama sekali tidak percaya bahwa ada senjata yang mampu melakukan lompatan ruang. Bahkan jika ada, negaralah yang seharusnya lebih dulu memilikinya. Lapor, Jenderal. Objek terbang tidak dikenal itu sudah berada di atas armada kita. Lapor, Jenderal. Kami menangkap sebuah gambar kabur. Sepertinya adalah seekor naga emas.
Naga. Suara laporan yang mendesak berdatangan satu demi satu. Memotong pikiran Smith dengan tiba-tiba. Dia tidak sempat berpikir lebih lanjut. Dia segera berteriak. Cepat. Sistem intersepsi rudal siap untuk mencegat. Saat ini. Tidak peduli senjata apa yang digunakan oleh lawan. Kita tangkap dulu baru kita bicarakan. Sistem tembak balik sudah siap. Terkena. Kata-kata tentara membuat suasana hati Smith seketika tenang. Dia yakin bahwa tidak ada musuh yang bisa bertahan hidup di bawah serangan artileri. Lagi pula, semua ketakutan berasal dari kurangnya daya tembak. Tunggu. Target yang terkena peluru masih tetap ada. Sepertinya itu. Tidak ada masalah. Para tentara ternganga. Suara mereka penuh ketakutan dan kecemasan. Seolah melihat hantu. Bisa terkena peluru dan masih baik-baik saja. Ini benar-benar memperbarui pemahaman semua orang. Jantung Smith kembali berdebar kencang. Dia berteriak keras. Terus. Melapor? Pak. Itu terlalu cepat. Kami sama sekali tidak bisa menembaknya. Kata-kata tentara membuat hati Smith kembali jatuh ke dasar. Tidak bisa. Kata ini di medan perang berarti kematian mendekat. Namun ketika anak naga emas yang saya ubah turun ke lautan yang tidak diketahui Smith adalah, ini baru permulaan. Selanjutnya, dia baru benar-benar memahami apa yang disebut dengan keputusasaan. Lapor, Jenderal. Makhluk tidak dikenal berwarna emas itu sedang menyerang kami. Lapor, Jenderal. Sistem senjata kami mengalami kerusakan parah. Lapor, Jenderal. Sistem tenaga kami mengalami kerusakan serius. Lapor, Jenderal. Kami kehilangan kontak dengan kapal penjaga lainnya. Lapor, Jenderal. Kami mendeteksi ada energi besar di dasar laut. Energi itu sedang menghampiri kita. Diperkirakan akan tiba dalam 3 detik. Sementara itu, di atas lautan biru, anak naga emas yang saya bentuk menghilang dari pesawat. Dan kemudian tiba-tiba muncul di langit. Saya menundukkan kepala melihat armada yang bergerak di bawah. Tanpa ragu. Berdiri di atas kehampaan. Dibalut oleh keberuntungan. Dalam sekejap, sosok itu berkilau. Lalu dengan cepat muncul di atas permukaan laut. Namun ketika anak naga emas yang saya bentuk turun ke lautan ini, seluruh lautan seakan diberi jiwa baru. Awalnya permukaan laut tenang, tiba-tiba terangkat menjadi gelombang besar. Mengeluarkan suara seperti ketukan gendang dan dentingan gong. Seolah-olah menyambut tuan yang kembali. Air laut menggelegar. Gelombang yang terangkat menutupi setengah langit. Gelombang datang dengan sendirinya. Seperti sejumlah naga yang marah dan berteriak. Mengguncang bumi dan langit. Tak terhitung banyaknya hewan laut muncul ke permukaan. Terus melompat. Di atas gelombang, menggunakan ekor ikan untuk menyemprotkan air. Pemandangan yang sangat spektakuler. Dan semua ini tertangkap oleh kamera. Tadi laut ini seperti kelinci yang lembut. Sekarang tiba-tiba berubah menjadi naga yang ganas. Mendadak, seketika berubah. Saya menderita ketakutan laut dalam. Melihat ini, kaki saya menjadi lemas. Ini adalah pemandangan naga sejati masuk ke laut. Sangat mengguncang. Cepat lihat. Itu apa? Sepertinya itu paus sperma. Luar biasa. Masih ada kumpulan hiu. Ikan-ikan ini seperti tentara yang siap berangkat. Barisan tim sudah rapi. Saudara-saudara. Bukankah fokusnya adalah armada di permukaan laut itu? Itu jelas bukan armada kita dari Daxia. Melihatnya, jelas naga emas kecil pergi mengurus mereka. Keren sekali. Ayo, naga emas kecil. Biarkan mereka tidak kembali. Betul sekali. Biarkan armada ini hancur total. Biarkan mereka tahu bahwa kita Daxia bukanlah musuh yang mudah. Saya sudah mulai bersemangat. Serang. Serang. Saya seorang veteran. Jika ada perang, panggil, pasti kembali. Para pengunjung ruang siaran langsung sangat bersemangat. Ini adalah momen yang dinanti-nantikan semua orang. Mereka juga tidak kecewa. Naga emas muda memang layak disebut naga sejati. Pemandangan nyata dengan ombak raksasa dan ribuan ikan menyembah. Tidak ada efek khusus yang bisa menciptakan ini. Sementara adegan naga sejati melawan kapal perang asing. Bahkan membuat semua orang sangat bersemangat. Seluruh tubuh terasa panas dan bergelora. Inilah hewan pelindung Daxia. Di batas kota manusia. Terdapat banyak batasan. Tindakan pasti akan terhambat terlalu banyak. Tetapi bayi naga emas tidak termasuk dalam kategori aturan ini. Inilah yang membuat banyak orang merasa sangat bersemangat. Sebuah makhluk dewa naga yang memiliki kekuatan besar. Menghadapi musuh yang dengan sengaja akan memberikan balasan seperti apa? Mungkin mereka akan segera melihat pemandangan yang mengguncang dunia. Aku sedikit menundukkan kepala. Pandanganku jatuh pada armada yang tidak jauh dari sini. Negara yang cantik. Hari ini akan kuberitahu. Siapa sebenarnya penguasa laut yang sejati? Ombak di laut mengamuk. Namun di dalam hatiku tenang seperti sumur tua. Saat itu, armada mengeluarkan suara mesin yang berputar. Beberapa peluncur rudal yang rapat. Mengarah ke posisiku. Ini adalah sistem pertahanan rudal yang dipasang di kapal. Dihususkan untuk mencegat rudal dan pesawat terbang yang dekat.
Menghadapi peluncur rudal yang hitam legam itu, sudut bibirku melengkung menjadi senyuman sinis yang manusiawi. Dalam sekejap berikutnya, suara ledakan yang mengguntur. Di bawah suara gelombang yang keras, peluncur misil pulau meluncurkan banyak peluru berdaya hancur besar. Meluncur langsung menuju saya. Serangkaian peluru, seperti ular api, melintang di langit, menyerang tanpa pandang bulu pada sasaran yang telah ditentukan. Jika itu adalah sasaran lain, meskipun misil pulau tersebut sangat cepat, akan ditembak jatuh saat mendekati armada. Selain itu, sistem anti-misil pulau negara yang indah ini sangat maju. Hampir dapat melakukan intersepsi tanpa pandang bulu. Semua orang di pesawat melihat pemandangan ini. Wajah mereka seketika berubah. Naga kecil emas. Cepat, menghindar. Naga kecil emas. Hati-hati. Yao Yao dan Mumu hampir berseru pada waktu yang sama. Meskipun kata-kata mereka berbeda. Namun, kekhawatiran memenuhi hati mereka. Mereka ingin sekali segera melompat dari pesawat, menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi anak naga emas dari serangan ini. Bahkan Gao Feng pun mengubah ekspresi tenangnya yang biasa, menatap tajam anak naga emas yang akan diserang oleh meriam. Karena sebagai prajurit khusus, dia tahu dengan jelas betapa kuatnya sistem pertahanan anti peluru pada armada. Tingkat balistik seperti ini, jangan katakan tubuh makhluk hidup, bahkan plat baja paduan titanium pun tidak bisa menahan. Meskipun kulit sisik anak naga emas sangat keras, tapi anak naga emas baru saja lahir. Tidak ada yang tahu apakah bisa menahan kekuatan seperti ini. Tubuh saya yang tidak terlalu besar, di bawah tembakan yang seperti ular api itu terlihat semakin kecil. Ribuan penonton sedang menatap siaran langsung dengan penuh perhatian. Telapak tangan dipenuhi keringat dari ketegangan. Berdoa dengan penuh ketulusan. Sehat-sehat selalu simbol merek dagang terdaftar. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dalam sekejap mata, serangan peluru datang tepat waktu. Dengan tepat mengenai naga kecil yang saya transformasikan. Tanpa kesalahan sama sekali. Asap dari serangan artileri mulai mengepul. Sebuah awan jamur kecil tetap menggantung di atas permukaan laut yang bergelora. Naga kecil. Suara Yao Yao sangat menyedihkan. Penuh dengan kesedihan yang mendalam. Mata Mu terbuka lebar. Wajahnya tampak sangat menyedihkan. Wajah Gao Feng dan Direktur Liao serta yang lainnya menjadi sangat serius. Bibir mereka bergerak. Tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Suasana di dalam pesawat sangat menyesakan. Seolah-olah ada tangan besar yang mencengkeram hati setiap orang. Membuat mereka hampir tidak bisa bernafas. Komentar di ruang siaran langsung juga terhenti sejenak selama beberapa detik. Dalam beberapa detik ini, tidak ada satu komentar pun yang muncul dari yang biasanya berjejer banyak. Untungnya, situasi ini tidak bertahan lama. Beberapa detik kemudian, angin laut yang asin dan lembab bertiup. Kepulan asap meriam perlahan menghilang. Sebuah sosok kecil perlahan muncul dari debu abu-abu. Itu adalah cahaya emas yang sangat dalam. Ketika cahaya emas ini muncul di antara asap dan debu, hati semua orang tertarik kuat. Yao Yao, Mimi serta Gao Feng, Direktur Liao. Mereka semua menatap tajam keluar jendela. Tak tertahan, mereka menahan napas. Hingga sosok anak naga emas sepenuhnya terlihat. Dan tampaknya tidak terluka sedikit pun. Semua orang menghela napas lega. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tersisa. Syukurlah. Sepertinya anak naga emas baik-baik saja. Yao Yao menepuk-nepuk dadanya. Wajahnya yang pucat sedikit pulih. Namun ada suaranya masih tidak pasti. Dia tidak berani berpikir apakah ada cedera internal. Pesawat berada jauh dari armada negara indah. Namun mereka masih merasakan gelombang kejut dari ledakan bom pulau dengan jelas. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan itu. Bahkan kamera bergoyang beberapa kali. Orang-orang ini terlalu sombong. Mereka berani menyerang terlebih dahulu di lautan Daxia. Saya sedikit khawatir. Lagi pula, anak naga emas itu masih kecil. Apakah dia akan baik-baik saja? Anak naga emas itu tidak apa-apa, kan? Senjata pulau ini memiliki daya hancur yang sangat besar. Bahkan melalui layar, saya bisa merasakan gelombang guncangan itu. Jangan sampai ada yang terjadi. Kamera bergoyang beberapa kali. Hampir membuat jantung saya copot. Sepertinya tidak ada masalah. Akademi Sains sudah mengatakan, ketebalan sisik anak naga emas jauh lebih kuat daripada material apapun di dunia. Senjata pulau biasa seharusnya tidak menjadi masalah. Negara penuh kecantikan terlalu kejam. Kita harus menyerang balik dengan keras. Harus memberikan serangan balasan yang keras kepada mereka. Armada mereka terlalu banyak. Lebih baik mundur dulu. Kemudian biarkan kapal induk kita mengurus mereka. Benar. Dengan begitu banyak armada, kekuatan tembakan pasti sangat besar. Anak naga emas masih kecil. Belum tentu bisa menghadapinya. Kasihan pada anak naga emas. Belum dewasa sudah mulai bekerja. Betul. Orang bijak menyimpan dendam. 10 tahun tidak terlambat. Kasihan pada anak naga emas. Penonton di ruang siaran langsung melihat anak naga emas. Setelah bertahan dari tembakan armada negara cantik. Sangat kasihan. Banyak yang ingin anak naga emas menghindari sorotan.
Meskipun tembakan ini bisa ditahan tanpa masalah. Tapi tembakan berikutnya, siapa yang tahu? Mereka tidak tahan melihat adegan seperti itu lagi. Apalagi meskipun sudah lewat. Bagaimana jika terjadi cedera? Anak naga emas adalah binatang suci dari Daxia. Mereka tidak rela anak naga emas terluka sedikit pun. Anak naga emas yang kecil dibandingkan dengan armada yang besar. Sangat menyedihkan. Lautan luas dan langit biru terhubung menjadi satu. Kekacauan tidak terpisahkan. Anak naga emas yang saya ubah menginjak kekosongan. Setelah mengalami pertempuran dan ujian api, kulit bersisik yang dalam seperti giok hitam itu semakin mendalam. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Seolah-olah peluru hanya menggaruk. Saya tidak menghindar. Tentu saja bukan karena saya tidak bisa menghindar, tapi ingin mencoba seberapa keras kulit sisiknya. Sebelum peluru ini datang, saya sudah memiliki pemikiran ini. Yang penting adalah tidak merasa bahaya. Sebagai naga sejati, sangat peka terhadap krisis. Dapat dikatakan mencapai tingkat ramalan. Namun, pada peluru ini saya tidak merasakan bahaya. Jadi saya malas untuk menghindar. Kebetulan ingin mencoba pertahanan. Sekarang hasilnya jelas. Ini disebut sistem pertahanan peluru anti pulau. Mengenai tubuh saya seperti pijatan minyak esensial oleh adik perempuan Anmo. Nyaman dan enak. Sangat nyaman. Kesimpulan. Jika tidak ada bau mesiu yang menyengat, peluru pulau dari negara cantik memiliki daya hancur sebanding dengan adik perempuan dari Institut Anmo. Saya mengusap cakar kecil saya. Tatapan saya samar melihat senjata peluru anti pulau yang bersiap untuk diluncurkan lagi. Eksperimen selesai. Tidak perlu lagi terkena tembakan. Lebih baik menggunakan waktu ini untuk mencari MU-MU dan Yao-Yao bermain permainan tembakan. Seperti bermain petasan, petasan gesek, roket, dan loncat segitiga. Gemuruh. Aku sedang berpikir ketika kapal di bawah kaki saya kembali mengeluarkan tembakan hebat. Kali ini lebih ganas. Hampir semua kapal melancarkan serangan. Saya melirik dengan acuh tak acuh. Mata kristal saya memancarkan cahaya aneh yang belum pernah ada sebelumnya. Di dalam kedalaman mata yang terpesona, sebuah formasi bintang yang mengandung aura kuno dan misterius samar-samar muncul. Tiba-tiba, di dalam batas kota kami, segala sesuatu di sekitar menjadi luar biasa lambat. Angin laut, camar, dan ombak seolah terhenti. Peluru yang tampak seperti kilat bagi orang biasa. Di mata saya terlihat lambat seperti kura-kura merayap. Tubuh saya bergerak sedikit, melangkah ke samping dengan santai. Ribuan peluru yang melesat datang semuanya meleset. Tak ada satupun yang mengenai tubuhku. Dentuman-dentuman-dentuman. Peluru pulau meledak dengan sendirinya di belakangku. Cahaya api yang menyala ke langit. Asap tebal menggulung seperti kembang api yang mekar. Sangat megah. Aku tidak pernah menoleh ke belakang. Biarkan serigala laut setinggi 1 sang muncul di belakangku. Naga sejati tidak pernah menoleh melihat ledakan di belakangnya. Orang-orang di pesawat dan penonton di ruang siaran langsung. Hati semua terikat pada si naga emas kecil. Melihat pemandangan ini, terlalu bersemangat. Bertepuk tangan dan bersorak. Keren. Dengan santai, membuat peluru dari negara cantik meleset semua. Semua peluru pulau itu meleset. Aku mulai mengerti. Aku mengerti sekarang. Tadi si naga emas kecil sengaja membiarkan peluru mengenai dirinya. Hanya untuk membuktikan bahwa peluru dari negara cantik benar-benar sampah. Ternyata begitu. Tidak heran. Sepertinya si naga emas kecil ingin menunjukkan kekuatannya. Menghadapi para penjahat cantik ini. Sangat keren. Aksi Jinlong ini benar-benar membuat hatiku bergetar. Apa yang baru saja terjadi? Siapa yang punya rekaman? Biarkan saya melihatnya lagi. Saya merekam layarnya. Saya juga ingin menonton ulang bagian tadi 100 kali. Jinlong ini bagaimana bisa begitu tampan? Saya sangat mencintainya. Hiks. Maaf semuanya. Saya ingin pergi ke toilet. Apakah ada saudara perempuan yang bersama? Di atas. Kamu tidak baik-baik saja. Tidak boleh melihat Jinlong sebagai hadiah untuk diri sendiri. Jinlong, hehe. Jinlongku, hehehehehe. Penampilan Jinlong membuat semua orang bersemangat. Saya membuktikan dengan kemampuan saya. Serangan dari negara cantik sama sekali tidak berpengaruh padanya. Dan sama sekali tidak bisa mengenai. Hanya dengan 2 hal ini. Maka, mampu mengurangi kekuatan tempur armada negara cantik secara drastis. Dan adegan-adegan berikutnya benar-benar mengubah pemahaman. Saya melihat armada di bawah mulai panik. Senyum tanpa suara. Cepat. Ini baru permulaan. Karena mereka berani menyerang Daxia. Mereka harus siap untuk tidak kembali. Kedinginan memancar di mataku. Sejak saat armada dari negara indah itu memasuki perairan Daxia, saya tidak pernah berniat membiarkan mereka pergi dengan aman. Suara ledakan yang menggelegar tidak berhenti. Saya menyelam langsung ke bawah. Sosokku tidak menentu. Dalam sekejap, saya sudah berada di atas armada. Hanya berjarak beberapa belas meter dari armada. Pada saat ini, para prajurit yang berdiri di akhirnya bisa melihat wajahku. Mereka juga menyaksikan seluruh proses serangan dari peluru pulau yang menuju ke arahku. Dalam pandangan mereka,
Tidak ada makhluk yang bisa selamat setelah dibombardir oleh peluru pulau. Para prajurit dari negara indah ini sama sekali tidak bisa mengerti. Melihat naga emas yang misterius di depan mereka. Semua prajurit terlihat panik di mata mereka. Fuck, ini monster apa? Mengapa ia bisa terbang meski tidak punya sayap? Sangat aneh. Fuck, saya sangat meragukan bahwa bom pulau kita sudah kedaluarsa. Jangan biarkan ia mendarat. Segera serang. Para prajurit di dek secara bersamaan mengangkat senjata. Mengarahkan telur ke arah saya dengan marah. Namun bahkan bom pulau saja tidak mengenai saya. Telur mereka bahkan lebih tidak berguna. Para prajurit mundur sambil menembak dengan gila. Saya melihat telur yang berhamburan seperti bunga yang disebarkan oleh Dewi di depan saya. Dengan santai mengangkat cakar kecil. Tidak terlihat ada keanehan. Detik berikutnya. Telur yang terbang deras tiba-tiba terhenti di udara. Stabil menstabilkan ruang hampa. Saat ini. Seolah-olah waktu terhenti. Prajurit dari negara yang cantik terpaku melihat pemandangan ini. Bahkan lupa untuk terus menembak. Sinar matahari menembus kabut di atas laut dan menyinari. Telur kuning cerah itu memantulkan cahaya. Mengeluarkan serangkaian bola cahaya emas. Bergelombang membentuk bintik cahaya yang indah. Segera setelah itu, aku mengayunkan cakar kecilku dengan lembut. Telur-telur di udara berhenti sejenak dan bergetar lembut. Ternyata berbalik di tempat. Mengarahkan peluru ke asalnya. Setelah itu, di bawah tatapan terkejut seluruh tentara Amerika. Telur-telur ini memantul kembali dengan kecepatan menghancurkan. Cahaya kuning emas melintas di udara. Meluncur langsung ke hati para tamu dari jauh. Seperti kata pepatah, tamu dari jauh datang. Bukankah itu menyenangkan? Aku di tengah badai tanpa arah di lautan yang tak berujung. Mengikuti tradisi keramahan orang Daxia. Memberikan kehangatan kepada tentara Amerika. Dalam sekejap, jeritan dan tangisan di dek menjadi satu kesatuan. Diiringi suara tabrakan logam yang berisik. Lihatlah lagi. Seluruh dek hampir tidak ada yang tersisa untuk berdiri. Iblis. Pasti ini adalah iblis. Ibu. Aku ingin pulang. Naga. Ini adalah naga Daxia. Inilah tujuan kami kali ini. Ahahaha. Anak naga emas ini sangat keren. Sakit sekali. Beberapa prajurit yang masih sadar telah sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Dek kapal yang sebelumnya bersih dan berkilau menjadi penuh lubang dan terlihat hancur. Semua adalah lubang peluru yang gelap. Sebelum ini, para prajurit ini tidak pernah menyangka akan menanggung telur muda yang mereka tembak. Dibandingkan dengan kegagapan prajurit besar, penonton Daxia di ruang siaran langsung jauh lebih senang. Ah, bayi naga emas ini benar-benar terlihat sangat tampan. Tidak heran ini adalah naga suci. Kemampuan mengendalikan benda dari jarak jauh ini luar biasa. Ini benar-benar terlihat persis seperti yang difilmkan. Tidak menyangka bahwa suatu hari bisa melihat ini di dunia nyata. Orang-orang asing ini sangat malang. Bahkan tidak bisa berbicara dalam bahasa Wochao. Sangat keren. Saya sudah melakukan 5 set seni bela diri militer berturut-turut. Masih tidak dapat menahan semangat di dalam hati. Saya ingin bergabung dengan militer. Saya juga ingin melindungi negara. Menghancurkan musuh yang berambisi buruk. Siaran langsung jangan sampai terputus. Saya masih ingin melihat naga emas menunjukkan kekuatannya. Sangat ingin pergi ke lokasi. Pemandangannya pasti sangat mengguncang. Semua orang di pesawat juga terlihat bersemangat melihat pemandangan ini. Saya melambai sedikit dengan cakar kecil saya. Tentara yang selamat tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Di mata mereka, cakar saya seolah-olah menjadi sabit dewa es. Setiap kali melambai akan memanen sekelompok nyawa. Para prajurit menutup rapat mata mereka. Menunggu kematian datang. Namun kali ini tidak ada yang aneh. Sepertinya naga besar dari dinasti Xia di langit hanya melambai tanpa istimewa. Tentara yang terluka di kaki membuka mata. Dengan ketakutan, ia melihat sekeliling. Oh, syukurlah. Saya masih hidup. Prajurit menghela nafas lega. Perasaan melarikan diri dari es ini membuatnya merasakan sakit di kakinya sedikit berkurang. Belum sempat dia menghela nafas ini. Di bawah kakinya, kapal perang tiba-tiba mengeluarkan suara berderit. Para prajurit melotot dengan mata membelalak. Pikiran buruk muncul di dalam hati. Suara deritan semakin keras. Seolah-olah ribuan kepingan logam saling menggosok dengan gila. Suara ini menusuk hati. Seluruh tubuh merinding. Prajurit menelan ludah. Perlahan menundukkan kepala. Detik berikutnya, dek kapal runtuh dengan suara keras. Di bawah kaki para prajurit, termasuk di belakang dan di atas kapal terdapat banyak peralatan senjata. Semuanya pecah menjadi banyak pecahan dengan ukuran yang seragam. Dari celah yang terbuka terlihat, retakannya halus dan datar. Seolah-olah dipotong dengan alat pemotong berpresisi tinggi. Armada laut yang angkuh dari negara cantik ini. Sejak saat itu kehilangan semua kemampuan tempur. Armada yang berjalan seperti sapi tua yang masa hidupnya hampir habis. Setelah beberapa suara mendengus, ia berhenti di permukaan laut. Tidak ada tenaga lagi untuk bergerak. Mataku yang jernih seperti air kuno, tanpa gelombang. Dingin seperti dewa. Tubuh panjangku sedikit melengkung. Menghadapkan langit,
Satu teriakan naga. Satu nyanyian terdengar. Air laut seolah-olah tercurah dari langit. Menggelegar dengan marah, mengamuk. Mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang jiwa. Seolah-olah monster buas. Dengan mulutnya yang besar menelan segalanya. Air laut yang awalnya biru berubah hitam. Gelombang raksasa mengamuk. Menutupi langit dan menenggelamkan matahari. Seolah-olah ingin membalikkan langit ini. Di hadapan kekuatan alam. Kekuatan manusia sangat kecil dan tak berdaya. Armada itu sebenarnya juga dianggap raksasa. Namun di hadapan gelombang besar, seperti anak kecil yang lemah, tanpa daya untuk melawan. Armada yang dilengkapi dengan baik dari negara indah ini, bahkan tidak sempat meminta bantuan, lalu sepenuhnya tenggelam. Ombak memercik air laut yang perlahan mengkristal di udara, seolah-olah membentuk sesuatu yang megah. Pada saat ini, markas militer negara indah, Panglima Angkatan Bersenjata Negara Indah, mendengar bahwa armada mereka telah dikalahkan oleh seekor naga emas kecil. Dengan marah, ia mengetuk meja dan mengumpulkan semua tentara perbatasan. Ikuti saya untuk menyatakan perang terhadap Huaxia. Di markas militer laut negara indah, setelah mendapatkan informasi ini, seorang pria tua yang mengenakan pakaian biasa berkata perlahan, Wilson, perkara ini sangat mengecewakan saya atas tindakanmu. Seorang pria parubaya bernama Wilson segera menundukkan kepalanya. Maaf, Jenderal, saya memiliki tanggung jawab besar dalam masalah ini. Namun, secara strategis, kami tidak memiliki masalah. Kami hanya meremehkan kekuatan anak naga emas itu. Inilah yang menyebabkan kegagalan. Orang tua itu mendengus dingin. Itu juga karena kesalahan penilaianmu, yang mengakibatkan kami kehilangan satu armada penuh, dan seorang kapten yang kompeten. Kerugian ini akan menjadi tanggung jawabmu. Jenderal, mohon beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini dengan sempurna. Wilson terus mencari kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang bisa ia perbaiki. Orang tua itu melirik sambil berkata, karena kesalahanmu, ini menyebabkan rencana kami terungkap. Sekarang, hal ini telah mengguncang seluruh dunia. Kami sudah tidak cocok untuk muncul lagi. Jika tidak, kami akan diserang oleh negara-negara lain. Mata Wilson terus bergerak. Tatapannya tidak menentu. Dia berkata perlahan, karena kita tidak lagi nyaman untuk muncul. Lebih baik kita menjadikan negara tetangga Daxia, negara Xiaorizi dan negara Kimchi sebagai bidak, untuk menguji lebih lanjut. Orang tua itu melihat Wilson dengan penuh penghargaan. Kau benar. Ini adalah cara yang bagus. Basis militer yang telah kami siapkan selama bertahun-tahun di kedua negara ini juga bisa digunakan. Jenderal yang bijaksana. Kedua negara ini sebenarnya adalah dua anjing peliharaan Anda. Sekarang saatnya melepaskan mereka untuk menggigit. Kehadiran makhluk luar biasa seperti anak naga emas sudah menghancurkan pemahaman tradisional manusia tentang batasan kota. Tanda-tanda perubahan besar di batas kota masa depan sudah mulai tampak. Dan mungkin anak naga emas ini adalah kuncinya. Tidak peduli berapa biaya yang harus dikeluarkan, kita pasti harus mendapatkannya. Wilson berdiri tegak dalam posisi militer. Dia berkata dengan sangat serius. Apa yang dikatakan jenderal itu benar. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Di perairan selatan Daxia. Ini awalnya hanyalah sebuah pulau yang sangat biasa. Tapi sejak anak naga emas menetap di sini, terjadi perubahan yang menakjubkan. Kamera kembali mendekat. Berbagai kapal perusak bersenjata terus berkeliaran di sekitar pulau. Kapal penjaga mulai muncul samar-samar. Saat itu, saya sedang berbaring di kursi santai, menikmati angin laut, minum minuman segar, menikmati waktu teh sore yang indah. Wah, ini terlalu enak, bukan? Menikmati angin laut dan berjemur di bawah sinar matahari. Tidur nyenyak dengan nyaman. Ini adalah mimpi para pekerja. Anak naga emas baru saja melewati sebuah pertempuran hebat. Sekarang nikmati saja. Ada apa? Sudah bertahun-tahun berperang. Apa tidak bisa menikmati sedikit? Naga kecil makan. Hari ini siap untuk makan apa? Suara manis Yao Yao perlahan membangunkanku dari tidur nyenyak. Paduan hitam putih yang dia kenakan hari ini, jika ditambahkan dengan apron kecil dan kaos kaki putih, begitu terlihat persis seperti kostum pelayan. Secara tepat, adalah pelayan kecil naga ibu. Mu juga berpakaian seperti ini. Dari jauh, dia dan Mu seperti sepasang saudara kembar yang cantik. Sudah waktunya makan. Sepertinya memang sudah agak lapar. Kemudian perlahan membuka mata naga. Memulai waktu makan yang indah. Begitulah berlalu. Sebulan waktu bahagia yang penuh kenikmatan dan tanpa bahan makanan. Sangkaan bisa terus bahagia. Tapi tamu tak diundang tetap datang. Sekelompok kapal berlayar menuju pulau ini. Kapten Watanabe. Kita segera akan memasuki daerah target. Saat ini belum ada kapal perang Daxia yang ditemukan. Watanabe mengangguk. Beritahu armada kapal. Percepat kecepatan. Lanjutkan maju. Semoga kita bisa tiba di tujuan sebelum gelap. Ya. Pria berjanggut menjawab dengan hormat. Dia kembali ke posisinya. Mengirimkan perintah. Armada bergerak dengan kecepatan lebih cepat.
Namun, belum 1 menit mereka berlayar. Wajah pria berjanggut pendek itu berubah. Dia segera melaporkan. Kapten Watanabe, kita sudah ditemukan. Kapal perang Daxia sangat dekat dengan posisi kita. Mereka sedang memaksa kita untuk mundur. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kamu mendeteksinya? Musuh sudah di depan kita dan belum menyadari. Kapten Watanabe, radar satelit yang digunakan oleh kapal perang Daxia. Sistem mereka jauh lebih kuat daripada kita. Kedua belah pihak sama sekali tidak sebanding. Wajah Watanabe semakin buruk. Tapi dia segera mengesampingkan pikiran itu. Dengan percaya diri dia berkata, perlambat kecepatan. Terus maju. Ketahui jumlah dan kekuatan pertahanan kapal perang mereka. Jangan khawatir. Kami adalah kapal dagang. Mereka tidak berani membombardir kami. Kalau tidak, itu akan memicu sengketa internasional. Paling-paling hanya pengusiran dan penyergapan. Sementara itu, sebagai wakil kapten, Kuita, ketika semua orang sibuk, dia diam-diam meninggalkan ruang kemudi. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia pergi ke ruang penyimpanan perahu penyelamat, memakai seluruh perlengkapan selam, membawa perlengkapan penting, lalu mengemudikan perahu penyelamat. Dia dengan tenang menjauh dari kapal. Kuita melihat armada yang semakin menjauh. Dia tersenyum sinis. Pergilah, pergilah. Kalian di depan menarik tembakan. Aku akan diam-diam mencari informasi dari samping. Pada saatnya, semua prestasi akan menjadi milikku. Kemudian Kuita mengemudikan perahu penyelamat menuju arah lain. Sementara itu, Watanabe terus memimpin armada maju. Dia yang berdiri di dalam kokpit. Bahkan tanpa teropong, dia bisa melihat tidak jauh dari situ. Kapal perang yang megah dan menakjubkan di laut. Mereka tidak berani membuka api. Watanabe menatap kapal perang dengan seksama. Dalam hati, dia terus-menerus berdoa. Dia tampak tenang di permukaan. Tapi di dalamnya, dia sangat tegang. Keringat dingin mengalir di dahinya. Watanabe memberi perintah. Perlambat kecepatan. Catat semua model dan jumlah kapal perang ini. Orang asing. Kirim orang lagi ke dek untuk mengeluarkan sinyal bantuan. Katakan bahwa sistem tenaga kapal kami mengalami kerusakan. Tidak bisa berhenti. Memohon bantuan. Khawatir. Segera, beberapa anak buah menjawab dengan sigap. Pada saat ini, di sisi lain, di kapal perang Dacia, seorang pria bertubuh besar, tampak angkuh tanpa harus marah. Berdiri di depan layar. Menatap dengan serius ke gambar di layar. Layar menunjukkan armada negara Xiaorizi. Seorang pasukan khusus berada di belakang kapten kapal. Suara yang kuat dan tegas melaporkan. Melaporkan kepada kapten kapal. Kami telah memperingatkan pihak lawan. Tetapi mereka tidak memberikan respon apapun. Masih bergerak maju. Tatapan kapten kapal dingin. Tanpa ragu, ia memerintahkan dengan suara dingin. Seluruh kapal masuk ke dalam pengaturan tempur tingkat 1. Ya. Perintah disampaikan satu persatu. Setiap orang seperti kawat yang tak terpisahkan. Terpadu dengan erat. Melaporkan kepada kapten kapal. Kecepatan pihak lawan sedikit melambat. Tetapi belum berhenti. Di dek, seseorang mengeluarkan sinyal bantuan. Mengatakan bahwa sistem tenaga mereka mengalami masalah. Ingin meminta bantuan kami. Tentara khusus melaporkan situasinya. Sialan. Sistem tenaga mengalami masalah tetapi masih bisa berkecepatan variabel. Sekelompok kecil ini datang untuk mengumpulkan informasi. Sudut bibir kapten tersempit. Mengumpat dengan kasar. Kemudian melanjutkan berbicara. Siapkan meriam utama. Arahkan ke kapal musuh. Segera tembak. Kapten kapal. Apakah saya perlu bertanya lagi? Kapten melambaikan tangan dan berkata dengan tenang. Tidak perlu ditanyakan lagi. Tempat ini sudah ditetapkan sebagai zona militer. Di tingkat internasional juga sudah dilaporkan. Mereka masih berani masuk. Kalau begitu, jangan salahkan kami. Kami hanya melakukan latihan sesuai prosedur. Mereka yang masuk tanpa melihat keadaan. Terkena dampak secara tidak sengaja juga bukan urusan kami. Apalagi, tidak bisa semua masalah diselesaikan oleh Yang Mulia Naga. Kami juga harus berkontribusi. Suara kapten tegas dan pasti. Dengan kewibawaan yang tak terbantahkan. Dengan satu perintah. Boom! Di bawah kekuatan pulau ini, armada yang dipimpin Watanabe segera hancur. Menjadi debu dalam cahaya api yang menyilaukan. Tenggelam ke dasar laut. Bahkan tidak ada puing-puing yang bisa diangkat. Di dalam ruang siaran langsung. Weo Chao. Benar-benar dihancurkan. Tidak menyisakan satupun. Terlalu keren. Inilah sikap kita, Kerajaan Naga Daxia. Gaya Daxia. Begitulah seharusnya dilakukan. Siapapun yang datang tidak boleh dimanjakan. Siapapun yang menyerang Daxia, walaupun jauh, pasti akan dihukum. Dalam jangkauan tembak. Semua adalah kebenaran. Para netizen di ruang siaran langsung benar-benar memanas karena tembakan ini. Meskipun sebelumnya, anak naga emas juga pernah melakukan hal serupa. Dengan kekuatan satu naga, menghancurkan satu armada negara yang cantik. Namun, makna kapal perang yang menembak sendiri sangat berbeda.
Ini mewakili sikap dan perlindungan Daxia. Keteguhan hati anak naga emas yang sepenuhnya. Dalam arti tertentu, ini juga merupakan pernyataan tekad Daxia kepada dunia. Tidak ada siapapun, tidak ada negara manapun yang boleh memikirkan untuk menyerang anak naga emas. Jika tidak, akan menanggung kemarahan dan peluru Daxia secara keseluruhan. Ini membuat warga negara Daxia merasa bangga dan terhormat. Kapal perang kita telah menembak. Di pulau MU berseru dengan terkejut. Direktur Liao mengusap jenggotnya dengan senyum yang cerah. Melihat orang tua itu saja sudah membuatku bersemangat. Haha, tembakan yang bagus. Memukul dengan sangat baik. Memukul dengan sangat hebat. Hanya puncak yang tidak terlalu mengejutkan. Dia tersenyum. Mereka berani datang. Kita juga berani melawan. Anak naga emas. Para penjahat itu telah dimusnahkan oleh kapal perang kita. Yao berkata sambil tersenyum. Saya sebenarnya ingin turun tangan. Namun, kapal perang sudah lebih dulu bertindak. Tapi begini juga baik. Menghemat banyak urusan saya. Setelah semua, jika setiap saat saya harus turun tangan untuk beberapa antek kecil, itu akan sangat merugikan harga diri. Cara Daxia sangat memuaskan bagi saya. Tiba-tiba, di luar pantai pulau, di dalam air laut, seekor gurita merah muda raksasa muncul dari permukaan air. Tuan, saya datang. Akhirnya saya menemukan Anda. Pertarungan sudah dimulai. Segera akan menyerang negara bunga sakura. Saya terlihat bingung melihat gurita pink ini. Kenapa menyebut saya Tuan? Karena Anda adalah naga emas yang mulia. Tentu saja saya harus memanggil Anda Tuan. Mumu menggosok matanya dengan tangan kecil yang memegang pena. Tidak percaya apa yang dikatakan. Sepertinya itu benar-benar. Cumi-cumi besar itu sedang berbicara. Para penonton di ruang siaran langsung juga mengungkapkan keraguan. Wow, luar biasa. Apakah benar-benar cumi-cumi yang berbicara? Apakah itu bukan suara yang dipadukan? Saya agak tidak percaya. Saya juga percaya ini benar. Hanya saja ini agak sulit diterima. Apakah batas kota ini benar-benar akan berubah? Sulit untuk dikatakan. Munculnya makhluk mitos seperti bayi naga emas itu masih bisa dimengerti. Bagaimanapun, itu ada hubungannya dengan Kaisar Qin Shi Huang. Tapi sekarang bahkan cumi-cumi pun bisa berbicara. Ibu cumi ini kemudian perlahan-lahan menurunkan tentakelnya, memperlihatkan sepasang mata yang penuh akal. Dua tentakel yang runcing terus saling menyentuh. Dengan ekspresi bingung dan menggemaskan. Saya tidak sengaja. Saya sudah lupa. Dia bahkan bisa berbicara. Sangat hebat. Mata MU berkilau. Rasa ingin tahunya tiba-tiba mencapai puncaknya. Melihat orang-orang yang masih tertarik pada Nyonya Gurita. Saya berkata kepada semua orang. Gurita ini bernama Wanzi. Jangan tertipu oleh suara lembutnya. Sebenarnya Wanzi sudah hidup di laut lama sekali. Dia lebih tua daripada usia penyu. Nyonya ikan Wanzi membantah dengan lembut. Apa yang dikatakan Tuan itu tidak benar. Sebenarnya saya masih seorang gadis kecil. Baiklah. Seperti yang telah terjadi. Negara-negara lain telah berkali-kali menginvasi Tiongkok kita. Sudah saatnya kita melakukan serangan balik. Kemudian kami berangkat bersama-sama. Menuju negara Sakura. Di sebuah bangunan megah di negara Sakura. Seorang pria parubaya mengenakan pakaian samurai putih. Duduk bersimpuh di tanah. Dengan teliti mengelap pedang berharga di tangannya dengan kain putih. Di depan pria ini, berdiri sekelompok pria yang bertubuh pendek. Pria yang mengenakan seragam militer. Laporan kepada Jenderal Xiang Tai. Misi kami telah gagal. Termasuk orang-orang dan armada kapal. Semuanya sudah hilang. Bukankah mereka sudah disuruh menyamar dengan baik? Mengapa ini bisa gagal? Kita meremehkan tekad Daxia dalam menjaga naga suci itu. Armada belum sepenuhnya mendekati Daxia. Armada tersebut tiba-tiba kehilangan sinyal. Tidak ada kesempatan untuk memberikan penjelasan atau reaksi. Kami menduga ini adalah akibat tembakan meriam. Serangan itulah yang menyebabkan sinyal terputus secara tiba-tiba. Ternyata begitu tegas. Sepertinya di tubuh naga suci ini. Memang terdapat informasi yang sangat penting. Meskipun dia bekerja untuk negara yang cantik, dia juga memiliki niat pribadi. Nanti, asalkan bisa menguliti naga kecil itu, maka tidak perlu lagi bekerja di tangan negara yang cantik. Jika sudah terjadi, ya sudah. Demi kekaisaran kita. Mereka juga terima akibatnya. Semuanya adalah pejuang sejati. Pria berkostum militer itu juga tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Dia hanya menunjukkan semangat yang menggebu. Berkorban untuk kekaisaran adalah kehormatan kita. Xiang Tai merasa sangat puas dengan penampilan pria berkostum militer tersebut. Dia mengangguk sedikit. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan suara rendah kepada pria berpakaian militer itu. Jadi, mari kita langsung jalankan rencana kedua. Segera tarik rekaman dari lokasi. Mulai negosiasi dengan negara Daxia. Sementara itu, gunakan opini internasional untuk memberi tekanan kepada mereka. Di sisi lain, pada saat yang sama. Halo semuanya. Saya adalah wartawan Yao. Saya tahu teman-teman penonton di ruang siaran langsung sangat peduli dengan kemajuan misi kapal perang kali ini.
Mohon semua tidak perlu khawatir. Kami akan segera tiba di perairan negara Sakura. Yao Yao berdiri di depan kamera dengan percaya diri. Dia memperkenalkan situasi saat ini. Memanfaatkan keahlian profesionalnya. Yao Yao berjalan ke sisi dek. Kamera mengikuti. Dengan tangan halus, Yao Yao mengambil. Dia menunjuk ke titik hitam kecil di kejauhan dan berkata, semua orang seharusnya bisa melihat melalui kamera. Di dekat perairan sini ada beberapa kapal nelayan dari Sakura. Kapal nelayan dari negara itu terus mengikuti dengan dekat. Yao Yao terdiam sejenak, memberi penonton waktu untuk mencerna informasi ini. Penonton di ruang siaran langsung segera menyadari. Beberapa kapal ikan yang ditempeli bendera obat tinggi. Belum sempat mereka bingung atau mengeluarkan suara kebingungan. Yao Yao langsung melanjutkan berbicara. Sejak armada Angkatan Laut Daxia tiba di perairan negara Sakura, sudah ada kapal dari negara Sakura yang menyambut kami. Sepanjang jalan mengawal dan menjaga kami. Persahabatan antara kedua negara terpancar dengan jelas. Penjelasan Yao Yao seperti ini. Netizen di ruang siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Yao Yao mengungkapkan kebenarannya. Begitu melihat, sepertinya mereka sedang menyambut kami. Kita juga tidak boleh mengecewakan harapan mereka. Kita harus membawa kapal perang lebih masuk sedikit. Akan lebih baik jika kita bisa tinggal lebih lama di sini. Negara Sakura menyatakan tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Jika lebih dalam, mereka akan mulai berteriak. Pesan ini baru saja dikirimkan beberapa saat yang lalu. Selanjutnya, di bawah tatapan semua orang di ruang siaran langsung. Di bawah beberapa kapal ikan itu, seekor gurita kecil tiba-tiba mengulurkan beberapa tentakel besar yang panjangnya puluhan meter. Lalu dengan cepat menampar ke bawah dengan kekuatan luar biasa. Bahkan membentuk bayangan samar di depan kamera. Tentakel itu melibas kapal ikan. Kapal ikan itu seperti tahu. Tanpa ada perlawanan sedikit pun. Langsung terbelah dua oleh tentakel. Para pemuda di kapal ikan itu sama sekali tidak sempat melarikan diri. Dan semua terseret ke dalam pusaran arus laut yang besar. Bersama dengan kapal ikan yang mereka tumpangi. Tenggelam ke dasar laut. Dan tidak pernah terlihat lagi. Dalam sekejap, permukaan laut kembali tenang. Tentakel yang menakutkan itu juga tenggelam ke dasar laut. Tanpa jejak. Sementara itu, di ruang siaran langsung. Tadi ngomong apa ya? Begitu ada masalah, masalah langsung muncul. Efisiensi ini benar-benar terlalu, membuat orang tidak tahan untuk tidak memberikan like. Yao Yao membersihkan tenggorokannya. Semua orang bisa melihat. Seekor monster baru saja muncul. Monster itu menyerang armada kapal itu. Kami ingin menyelamatkan, tetapi sudah terlambat. Di ruang siaran langsung juga terdengar suara penyesalan. Sig, memang benar. Kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Kakak Yao Yao, tidak salah kamu. Saya percaya orang-orang dari negara Xiao Zizi melihat. Mereka pasti akan memilih untuk memahami di kemudian hari. Orang-orang sudah pergi. Suasana sudah sampai di sini. Mari kita mulai. Wow, ternyata ada monster di dasar laut mereka. Kita di Daxia memiliki anak naga emas. Negara Sakura juga memiliki monster. Itu wajar, kan? Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata Negara Sakura, Xiang Tai Duo, telah mengenakan seragam militer. Dia datang ke posisi komando terdepan. Dia mengenakan sebilah pedang berharga di pinggangnya. Di sekelilingnya dikelilingi oleh banyak prajurit. Setiap prajurit yang dia temui, semua menundukkan kepala dengan sangat hormat. Xiang Tai Duo mengangguk dengan tenang. Dia mengabaikan pujian di sekelilingnya. Dia langsung menuju ke ruang kendali. Bagaimana situasinya? Apakah ada berita terbaru dari kapal nelayan kita? Kapal perang Daxia sekarang sudah sampai di mana? Xiang Tai Duo baru saja duduk dengan tenang. Dia langsung mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Wajah orang yang ditanya tidak terlihat baik. Matanya sedikit menghindar. Di bawah tatapan berbahaya Xiang Tai Duo. Dia hanya bisa menjawab dengan ragu-ragu. Komandan, kapal nelayan yang kami kirim diserang oleh monster laut. Saat ini, kami belum dapat menyelidiki makhluk itu. Jadi kami juga kehilangan koordinat posisi kapal Daxia. Apa? Xiang Tai Duo langsung melotot dan terkejut. Dia mengetuk meja. Dia berkata dengan marah. Bagaimana mungkin ada monster di pasar ini? Apa kamu pikir ini syuting Ultraman? Xiang Tai Duo bahkan mulai meragukan apakah bawahannya sudah mengkhianatinya. Ternyata mengeluarkan alasan yang begitu konyol. Panglima, zaman sudah berubah. Naga ilahi sudah muncul. Mengapa monster tidak muncul? Pria itu membantah dengan lemah. Xiang Tai terlihat sedikit terkejut. Sepertinya ada benarnya. Naga ilahi, makhluk yang melanggar prinsip ilmiah, memang sudah muncul. Lalu, apa yang bisa terjadi jika monster muncul? Namun dia tidak bisa menunjukkan kebodohan di hadapan atasan. Jadi dia harus terus mempertahankan sikap skeptis dan bertanya. Apakah kalian yakin telah menyelidiki dengan jelas? Benarkah itu monster dan bukan kapal perang Daxia? Yang menenggelamkan kapal nelayan dengan menembakkan telur pulau. Pria itu dengan tegas menggelengkan kepala. Kali ini kami menggunakan cara pemantauan langsung secara keseluruhan. Memang tidak ada ditemukan peluru.
Dan siaran langsung dari pihak Daxia juga muncul. Memang benar ada monster yang memiliki tentakel. Monster yang menenggelamkan kapal nelayan. Sambil mengatakan itu, pria itu juga membawa 2 segmen video ke depan Siang Tai. Bodoh. Wu Qi. Siang Tai Duo tiba-tiba membalik meja. Menghentakkan suara dengan marah. Monster laut ini pasti ada hubungannya dengan naga hidup itu. Mungkin saja itu adalah yang dikirim oleh naga hidup tersebut. Ya, Jenderal. Dugaan kami juga demikian. Tapi kami tidak memiliki bukti apapun. Pria berpakaian militer berkata dengan suara pelan penuh keputusasaan. Wajah tua Siang Tai Duo sangat memerah. Wajahnya yang sudah terlihat menjijikan semakin buruk. Setiap langkah lawan menghina negara Sakura mereka. Tetapi dia masih tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Inilah yang membuatnya merasa tertekan. Kirim perintah. Begitu kapal perang mereka mendekati wilayah kami, segera luncurkan telur pulau. Wajah Siang Tai Duo terlihat suram. Mengatakan dengan gigi terkatup. Pria itu terkejut seketika. Ini sepertinya tidak mungkin. Begitu kami menyerang mereka, apakah itu akan memicu perang antara kedua negara? Shoutai melihat dengan tatapan dingin sejenak. Kalian cari cara untuk mengirimkan kendaraan telur pulau ke dekat basis negara indah. Lalu di sana meluncurkan telur pulau ke Daxia. Setelah itu, apapun hasilnya, langsung kembali. Pria berpakaian militer tampak seolah memahami sesuatu. Jenderal, Anda berencana untuk menjebak negara indah dalam peluncuran telur pulau. Pria itu tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, maksudnya sudah cukup jelas. Shoutai tersenyum dingin. Benar. Kenapa negara kita harus berjuang mati-matian? Bekerja keras. Sementara mereka, negara indah, hanya menikmati hasil. Pria itu mengangguk pelan. Tatapannya tegas. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Menurut Anda? Saya janji akan menyelesaikan misi ini. Shoutai menunjukkan wajah yang tenang. Dia berkata pelan. Nanti saya akan mengunjungi langsung basis militer negara indah. Untuk menarik perhatian dan fokus mereka. Kalian memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap masuk. Pria berjas militer menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan suara keras. Kemudian ia membawa sekelompok tentara keluar dari pintu besar. Shota melihat model area laut di depannya. Dia tertawa sinis. Akulah yang tertawa sampai mabuk itu.